Bab 501, Ujian Chunin. Oh, ujian Chunin. Roja duduk di sofa dan minum teh. Mei mengangguk dan berkata, Konoha akan mengadakan ujian dan mengundang Miss dan San untuk bergabung. Ini berarti mereka ingin melihat kemajuan masing-masing desa. Ujian akan diadakan di wilayah mereka, jadi semuanya akan berada di bawah kendali mereka, tapi aku tidak ingin Konoha menginjak kabut untuk meningkatkan kedudukan mereka. Melihat Mei berpikir, dan berbicara, tanpa bayangannya sebagai Mizukage, saat dia merentangkan kaki putihnya yang panjang di depannya tanpa peduli. Oh, apa rencanamu? Roja malas memperhatikan wujudnya yang kasar dan kecantikannya, jadi dia sengaja menamparkan kakinya dengan keras, membuatnya gemetar tetapi dia tetap duduk. Pada saat yang sama, mata Roja menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Apakah sudah waktunya untuk ujian? Aneh sekali, dikatakan Kazekage juga akan hadir dan anaknya, Jinkuriki dari Ichibi juga akan hadir. Jadi kita tidak bisa membunuh orang biasa. Dengan usia mereka, Kimimaro dan Haku bisa hadir, tetapi mereka adalah elit Miss, dan mereka terkenal di dunia, selain mereka, ada Yakumo juga. Mendengar perkataan Mei, Roja tersadar dari lamunannya dan tak kuasa menahan senyum. Yakumo dibawa dari Konoha. Kau ingin dia mewakili kabut dan pergi ke Konoha untuk mengikuti ujian. Apa kau mencoba menghajar wajah patua Sarutobi hingga tersungkur ke tanah? Oh, itulah yang sedang aku rencanakan. Mei tersenyum dan menyeringai, kenapa? Apakah Roja sama tidak setuju? Aku setuju, karena Yakumo akan pergi, maka pilihlah dua orang lainnya. Tidak perlu seseorang secara khusus, dan kirimkan Kurenai sebagai guru mereka. Mulut Roja terangkat tertawa kecil karena sikapnya terhadap Konoha selama ini tidak baik. Para petinggi dan dewan Konoha adalah orang-orang munafik dan jahat. Misalnya, Naruto, dilindungi oleh Anbu di dalam Konoha, apakah dia benar-benar membutuhkan perlindungan di dalam desanya, dan jika mereka dapat merahasiakan warisannya, bagaimana rahasianya tentang menjadi Jinkuriki Kyuubi diketahui? Bukankah seharusnya dibalik, menjadikan warisannya diketahui sebagai putra Yondaime dan Kushina dan menjadikan statusnya sebagai Jinkuriki dirahasiakan, sehingga ia dapat dilindungi sebagai putra Minato? Membiarkan Kurenai memimpin tim. Mei tersenyum sambil menyanjung Roja, aku tidak menyangka kalau Roja sama lebih buruk dariku. Benarkah sekarang? Kurasa tidak. Roja berdiri dan menatap langit lalu berkata dengan suara yang dalam, saya orang baik. Wajah kecil Yakumo dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia berkata, apakah ini ujian Chunin? Roja Sensei. Tugas ini disetujui oleh Roja sama, dan akulah yang akan memimpin tim. Kurenai tersenyum pada Yakumo, tetapi dia mendesah dalam hatinya. Dia juga seorang ninja dari Konoha, tetapi dia sudah melupakannya sejak lama. Sepertinya masih ada sedikit yang tersisa di hati Yakumo. Mungkin Roja setuju untuk pergi ke Konoha agar sedikit dirinya yang masih memikirkan Konoha menghilang. Namun, betapa terkejutnya Kurenai, Yakumo, begitu mendengar Roja menyetujuinya, tidak ada keraguan atau apapun di wajahnya, dan sebaliknya, dia bersikap tenang. Dia mengangguk dan berkata langsung, saya menjamin keberhasilan tugas ini. Baiklah, bersihkan dirimu dan bersiap untuk pergi. Kurenai mendesah sedikit saat melihat Yakumo dan terkekeh. Yakumo menoleh ke arah Kimimaro dan Haku dan berkata, maaf, aku tidak akan berada di sini untuk latihan tanding untuk beberapa waktu. Jangan khawatir, karena Roja Sensei memerintahkannya, dan kau lakukan yang terbaik, kata Kimimaro dengan serius. Haku mengangguk pelan dan berkata, silakan, perintah Roja sama harus diselesaikan. Mendengar jawaban keduanya, Yakumo segera melompat ke desa. Setelah beberapa saat, di pintu masuk desa kabut, Kurenai menunggu bersama dua anak muda berusia 11 tahun yang memiliki ekspresi sangat serius dan dingin di wajah mereka, tetapi tampaknya itu tidak berhasil karena mereka masih muda dan lembut. Setelah beberapa saat, Yakumo tiba. Maaf membuatmu menunggu. Apakah dia gadis ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kedua anak laki-laki yang berasal dari sekolah ninja mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Yakumo. Desa kabut masih menghormati kekuatan, dan seorang gadis yang terlihat lemah tidak akan mendapatkan rasa hormat dari para pemuda seolah-olah mereka akan memikul beban bersama mereka. Kurenai mendengar ketidakpuasan mereka, tetapi dia hanya tersenyum. Di satu sisi, dia terlalu malas untuk memberi tahu mereka. Di sisi lain, dia menyadari betapa mengerikannya melawan Yakumo. Bisakah kita pergi? Yakumo bergerak dan mengabaikan anak laki-laki yang usianya mirip dengannya dan menatap Kurenai sambil berkata lembut. Ya, Kurenai tersenyum ramah dan mengangguk. Yakumo berjalan di depan anak-anak laki-laki itu dan berdampingan dengan Kurenai. Anak-anak laki-laki itu tidak tahan lagi saat mereka akhirnya berbicara. Hei, itu terlalu kasar. Kau tak bisa menghormati kami, tapi jika kau bahkan tidak menghormati Kurenai sama, kau pikir kau ini siapa? Mereka hanyalah anak laki-laki, lagi pula, mereka tidak dapat menahan emosi mereka meskipun mereka berasal dari kabut. Yakumo menghentikan langkahnya dan menatap mereka sekilas lalu melepaskan sebagian kekuatannya. Meskipun Yakumo menakutkan, dia masih gadis kecil, dan tetap ingin mendapatkan pujian dari Roja. Diremehkan tidak akan membuat Roja memujinya. Ledakan. Kedua anak muda itu merasakan seluruh dunia mereka runtuh dan seolah-olah Yakumo mengembang dan menjadi dewa raksasa yang melihat semut-semut siap menginjak mereka. Telapak tangan raksasa itu mengarah ke mereka, tetapi sebelum aku terjatuh, tekanan angin yang mengerikan membuat keduanya sulit bernapas. Ketika anak-anak lelaki itu mengalami genjutsu yang mengerikan itu, mereka menjadi ketakutan. Aduh, Kurenai mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Yakumo dan berkata, terlalu kuat, dan mereka tidak bisa menahannya. Kurenai tidak perlu memberitahunya hal itu karena Yakumo sudah mengetahuinya, namun dia hanya berkata dengan ekspresi polos, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran, aku tidak menyangka mereka selemah itu.
Mulut Kurenai sedikit berkedut karena genjutsu Yakumo sungguh mengerikan. Bahkan saat dia berhadapan langsung dengan Yakumo, dia harus berhati-hati. Tidak perlu dikatakan bahwa mereka lemah. Untungnya, Yakumo tidak membuat luka akibat genjutsu menjadi nyata. Bab 502, Gelombang. Negara ombak, negara itu adalah pulau kecil, dan ekonominya bergantung pada perdagangan laut, tetapi itu tidak membuatnya berhasil. Sebaliknya, negara itu miskin karena pemimpin suatu organisasi, bernama Gato, mencoba menggunakan ekonomi untuk menguasai pulau itu. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, negara tersebut ingin membangun jembatan ke negara api untuk memperbaiki situasi mereka. Dan inilah tujuan pertama Naruto Uzumaki saat pertama kali meninggalkan Konoha. Pada saat ini, terjadilah pertarungan yang menegangkan. Di satu sisi, ada tim 7 yang dipimpin oleh Hatake Kakashi, dan geninnya, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, dan Naruto Uzumaki yang sedang melawan dua ninja ganas. Kedua ninja itu mengenakan pelindung kepala mist, Haku, tentu saja, sudah tidak ada di sana. Bersama Zabuza, ada seorang lelaki tua dengan bekas luka di wajahnya. Mereka berdua kuat dan ganas. Di sisi lain, Naruto, Sasuke, dan Sakura menghadap mereka, tetapi mereka kaku dan waspada. Berdiri di hadapan mereka, Kakashi tampak tenang, dan dia tidak mengetahui kekuatan orang-orang di hadapannya. Dia tahu mereka adalah orang-orang elit, meski begitu, dia tetap tenang dan tidak memperlihatkan rasa takut sedikitpun. Berbeda dengan Kakashi yang asli, dia tidak memiliki saringan, jadi perkembangannya bukan ke arah meniru ninjutsu orang lain, tetapi ke arah kenjutsu keluarganya. Ayah Kakashi adalah si taring putih Konoha, Hatake Sakumo. Ia terkenal di seluruh dunia, dan ia setidaknya adalah seorang ninja setingkat Kage. Ia membunuh banyak musuh, dan meskipun kenjutsu Kakashi tidak mencapai levelnya, ia tidak jauh tertinggal. Dia juga merupakan ninja tingkat Kage. Meski begitu, kemenangannya belum terjamin, karena ia memiliki tim dan klien yang harus dilindungi. Karena itu, tidak ada pihak yang melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, Kakashi. Kau bersama orang-orang tak berguna ini, sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Zabuza memegang kiriboshi di tangannya dan meletakkannya di depannya saat ia mencoba mengalihkan perhatian Kakashi. Namun, Kakashi menatapnya dengan tenang dan berkata, anak buahmu telah kubunuh, dan aku berhasil melarikan diri, sekarang katakan padaku, apakah kau punya keterampilan lebih? Apakah kau di sini untuk membalas dendam? Mendengar perkataan Kakashi, rekan Zabuza mendengus, dan berkata dengan suara serak, sedikit mungkin, dan meskipun kau terkenal, Hatake Kakashi, apakah kau pikir kau bisa berdiri di depan kami berdua? Saya sebenarnya berpikir begitu. Kakashi menanggapi dengan tenang, tanpa menatap mata mereka, faktanya, dia waspada dan serius memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Mendengar perkataan Kakashi, sang ninja tidak marah, dia malah tertawa dan berkata sinis, oh, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja. Bahkan sebelum mereka memulai pertarungan, suasana sudah berubah. Naruto, Sasuke, dan yang lainnya benar-benar ketakutan, dan kaki mereka lemas. Meskipun mereka berlatih dengan serius sebelumnya, niat membunuh dari para ninja ini adalah sesuatu yang dapat mereka tahan. Jika bukan karena Kakashi yang berdiri di depan mereka, mereka pasti sudah mati. Orang itu tidak terlihat seperti orang normal. Sasuke berusaha keras menenangkan hatinya, dia menarik napas dan menatap orang di sebelahnya. Naruto mendengus dan berkata, aku tidak perlu mendengarnya untuk mengetahuinya. Jika kau takut, kau bisa mundur, jika kau tidak hati-hati, kau akan mati. Sasuke berusaha keras untuk memecah suasana yang menakutkan itu sambil mengejek Naruto. Naruto langsung marah dan berteriak, aku tidak takut. Kemarahan itu mematahkan rasa takut dan membuat Naruto menatap Zabuza dengan marah. Pertarungan akan segera dimulai. Seolah menyadari Naruto tidak merasa takut lagi, Zabuza mencibir dan membuat segel. Teknik bersembunyi dalam kabut. Aduh, tiba-tiba, kabut menyelimuti tempat itu dari segala arah. Kabut itu bercampur dengan cakra yang mengganggu penglihatan dan persepsi. Benar saja, ini tipuanmu. Kalau begitu, mari kita mulai. Kakashi sangat tenang, dan matanya bersinar dengan kilatan putih. Namun, saat pertempuran hendak dimulai, sebuah suara dengan tenang menyela dari kejauhan. Kabut ini agak terlalu pekat. Saya tidak bisa menonton pertunjukan seperti ini. Bersamaan dengan suara itu datanglah angin kencang yang menghantam ladang, menyapu ke segala arah bagaikan badai. Oh, wajah Kakashi tiba-tiba berubah, karena angin yang bertiup, ia langsung menyalurkan cakra ke kakinya untuk menstabilkan tubuhnya di tanah. Yang lain di belakangnya akan tertiup angin. Kalau saja mereka tidak dilatih panjat pohon, mereka bertiga pasti sudah terhempas. Angin berlalu, dan seluruh kabut menghilang. Ketika mereka melihat lagi, Zabuza dan ninja lainnya sudah ada di sekitar mereka dan siap menyerang. Namun saat itu, keduanya menghentikan gerakannya dan terkejut. Siapa? Ini aku. Sebuah suara yang sangat normal lewat. Mendengar suara itu, Kakashi dan yang lainnya terkejut, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan pemiliknya. Mereka melihat seseorang di ujung jembatan di kejauhan sedang duduk santai. Menyadari mereka sedang memperhatikannya, sosok itu berdiri dan berjalan ke arah mereka, dan matanya tampak tertuju pada Naruto dan Sasuke. Cakra Indra dan Asura. Roja dengan jelas merasakan cakra milik Asura pada Naruto, dan itu tidak lemah. Jika dia dapat mengembangkannya dengan baik, dia tidak akan mampu mencapai level 6 jalur, tetapi dia akan mencapai sekitar sana. Itu kamu. Saat melihat Roja, Kakashi tertegun lalu wajahnya berubah tak percaya. Adegan kehancuran Konoha terputar dalam ingatannya. Di sisi lain, Zabuza menatap Roja tanpa banyak kebrutalannya, dan ada juga ketakutan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia ada di sini? Kok dia ada di sini?
Sebelumnya mereka berdua adalah ninja dari kabut, sebelum Zabuza mencuri pedang dan membelot dari desa, dan yang satu lagi membelot karena suatu alasan. Status mereka tinggi di Mist. Tentu saja, keduanya pernah melihat Roja sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu tentang dia yang melatih Haku dan Kimimaro. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghadapi pemburu ninja dari kabut, tetapi mereka selalu muncul sebagai pemenang. Tapi sekarang mereka bertemu Roja. Roja benar-benar datang untuk mengejar ninja rock sendiri. Kamu. Ketika mereka melihat Roja berjalan santai, mereka dipenuhi rasa takut. Tidak seperti reaksi Kakashi, Naruto dan Sasuke, serta Sakura, tidak menyadari kekuatan Roja, dan mereka merasa aneh berdiri di sana. Terutama saat melihat Kakashi begitu serius dan keringat dingin di dahinya, mereka bertiga menjadi khawatir sekarang. Kakashi-sensei, siapa dia? Naruto memandang Roja yang sedang mendekat dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Kakashi. Namun, Kakashi tidak menanggapi, tetapi dia terus menatap Roja. Setetes keringat mengalir di pipinya, tetapi dia tidak berani bergerak dan menyekanya. Menghadapi dua orang lainnya, dia bersikap tenang, tetapi sekarang menghadapi Roja, dia tidak bisa tetap tenang meskipun Roja tidak mengeluarkan energi apapun. Karena dia tahu betapa kuatnya Roja, dia tahu bahwa Roja tidak membutuhkan apapun di depannya. Apa, tidak ada yang bisa dikatakan saat kau melihatku. Roja datang, dan matanya tertuju pada para ninja Mist yang tercengang. Dia tidak melepaskan niat membunuh apapun, dan matanya hanya berkedip sedikit. Namun cahaya ini bagaikan sambaran petir bagi kedua Missing Nin. Bab 503, aku akan memberimu waktu 20 detik untuk lari. Pelepasan air, penjara air. Orang di samping Zabuza tidak bersalah sama sekali, dia langsung mencoba membuat penjara air dan mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan segel tangannya, Roja yang tadinya pergi, menghilang dan muncul di belakangnya. Karena kau tidak punya apapun untuk dikatakan, maka biarlah aku menggunakan darahmu untuk membersihkan dosa pengkhianatanmu. Aduh, pria itu tidak bisa bergerak lagi, dan garis berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Matanya penuh dengan keengganan saat dia jatuh ke tanah. Kakashi menatap Roja, ketika ia melihat ini, pupil matanya mengecil. Ia tidak dapat mengikuti gerakan Roja. Jadi jika Roja melakukan hal yang sama kepadanya, ia akan berada di posisi pria itu sekarang. Adapun Naruto dan Sasuke, mereka sama sekali tidak bisa bereaksi. Brengsek, Zabuza, tanpa ragu-ragu, berbalik dan ingin melarikan diri. Oh, kau ingin kabur, kau lebih bijaksana, aku akan memberimu waktu 20 detik untuk kabur. Perkataan Roja didengar oleh Zabuza, dia menyalurkan cakra seperti orang gila di kakinya dan mulai berlari. Ia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dan beberapa detik kemudian, ia sudah berada sekitar 1 kilometer jauhnya, hanya menyisakan bayangan hitam saat bergerak memasuki hutan yang lebih jauh. Namun saat itu, samar-samar terdengar suara. Bankai, Kamishin no Yari. Aduh, sebilah pedang berwarna putih keperakan, bagaikan kilat, bergerak dalam sekejap dan mencapai Zabuza serta menusuk tenggorokannya. Tubuh Zabuza berhenti bergerak, saat dia menatap pedang di tenggorokannya dan ingin meraihnya. Namun di saat berikutnya, darah muncrat dan dia terjatuh ke tanah sementara pedang kembali ke bentuk aslinya di tangan Roja lagi. Jika Roja membunuh yang lain karena dia lengah, maka yang ini mengejutkan Sasuke, Naruto, dan yang lainnya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka tidak dapat membayangkan seseorang sekuat itu sebelumnya. Bahkan guru mereka, Kakashi, tidak akan mampu melawan orang itu. Tim 7 merasa seperti sedang dilanda badai saat ini. Seseorang yang begitu kuat sehingga dia membiarkan Zabuza memiliki kesempatan untuk memulai sebelum membunuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Benar saja, itu benar-benar kamu. Kakashi menguasai seluruh kekuatannya hanya untuk mengeluarkan suara. Jika sebelumnya ia menduga Roja adalah seseorang yang berubah wujud menjadi seperti dirinya, maka kini tidak diragukan lagi. Membunuh Zabuza seperti membunuh seekor semut, bahkan Hokage ketiga pun tidak dapat melakukannya. Kakashi Hatake, taring perak Konoha, kau yang terkenal. Setelah Roja mengatakan ini, dia menatap Kakashi dalam-dalam. Dia tidak memiliki gelar seperti yang ada di cerita aslinya, dan dia tidak memiliki saringan untuk disebut ninja peniru atau saringan no Kakashi. Gelarnya diperoleh dari gaya ayahnya. Mulut Kakashi sedikit berkedut. Zabuza mengatakan hal yang sama sebelumnya, tetapi apa yang didengar Roja sama sekali berbeda. Aku tidak tahu apakah kamu ingin. Tidak ada apa-apa. Roja melambaikan tangannya dan menyela Kakashi saat dia berkata dengan santai, aku datang hanya untuk membunuh dua ninja rock. Setelah mengatakan ini, Roja menatap Naruto dan Sasuke, lalu dia segera berbalik dan menghilang. Ketika Roja pergi, Kakashi tidak dapat berdiri lagi, ia langsung jatuh ke tanah, dan dahinya penuh keringat. Walaupun Roja tidak melepaskan apapun padanya, hanya kehadirannya di sini, dan melihatnya membunuh dua orang lainnya, dia tidak dapat menahan untuk mengingat saat dia menghancurkan Konoha. Kakashi-sensei, Naruto dan Sakura melihat Kakashi duduk dan bergegas menghampirinya, mengira Roja juga menyerang Kakashi. Kakashi melambaikan tangannya, mencoba mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia merasa lega saat dia menjadi tenang dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ini benar-benar. Perkataan Kakashi membuat yang lain bertanya-tanya tentang Roja saat mereka teringat adegan yang baru saja mereka lihat. Melihat mayat yang tak jauh dari sana, Sakura tak dapat menahan rasa takutnya, mengerikan sekali. Kakashi-sensei, siapa orang itu? Pertanyaan ini, Kakashi mendengar ini dan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, dia menatap langit dan berkata dengan tatapan dalam, dia adalah orang paling kuat di dunia. Yang paling kuat, apakah dia lebih baik dari Hokage? Naruto tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Kakashi sekali lagi mengingat kekuatan Roja, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak ada bandingannya sama sekali. Kau harus ingat bahwa beberapa orang di dunia ini benar-benar tidak dapat dihentikan, begitu mereka terprovokasi, bahkan 5 desa besar tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Perkataan Kakashi membuat Naruto, Sasuke, dan yang lainnya berteriak dalam hati. Kelima desa besar akan hancur jika dia marah. Mereka seperti mendengar sebuah legenda karena mereka tahu dengan jelas kekuatan kelima desa besar itu dan tidak dapat membayangkan seseorang dengan kekuatan itu dapat menghancurkan mereka sendirian. Bab 504, Gulungan Segel. Di tengah laut, sebuah perahu berlayar perlahan menuju negara api. Aduh, tiba-tiba, Roja muncul di kapal. Roja sama, Anda kembali. Di sampingnya, Kurenai berdiri di samping De, dan saat melihat Roja, dia memberi hormat dan berbisik, saya tidak menyangka Roja sama tertarik dengan ujian. Tidak, aku tidak tertarik dengan ujian itu. Ada sesuatu yang menarik perhatianku, Roja menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Ada cahaya tak terlihat di matanya. Di satu sisi, ia mencoba menggunakan Ryujin Jaka dengan lebih banyak bangkai, tetapi kegagalan membuatnya bosan, dan di sisi lain, ia selalu ingin mengunjungi Konoha karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah karena ia ingin melihat gulungan segel, atau seperti yang mereka sebut, gulungan segel terlarang. Ia ingin melihat hasil percobaan Hokage kedua. Walau tak ada sesuatu yang kuat di sana, penelitian itu mungkin membantu, lagi pula, itu pasti berisi dewa petir terbang, Edo Tensei, dan lain-lain. Banyak yang mencoba berlatih ninjutsu berbasis waktu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Dan meskipun dia dapat melihat masa depan sebentar, dia tidak dapat berhasil ketika dia mencoba membuat sesuatu dengan hukum waktu. Tapi mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari penelitian Tobirama. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku naik kapal. Roja menggelengkan kepalanya dan menenangkan pikirannya, sejenak melupakan hal-hal tentang latihan dan sebagainya sambil menatap laut yang berkilauan. Di dunia One Piece, Anda bisa mengatakan bahwa laut adalah teman Anda. Dan di sini, pergi ke laut adalah hal yang langka. Dengan cepat, kapal itu melintasi perbatasan negara air dan memasuki negara api. Tidak ada masalah di sepanjang jalan saat mereka mencapai Konoha. Saat mereka memasuki Konoha, Roja tidak merasakan apapun. Dia hanya menggunakan hakinya untuk menemukan menara Kage dan langsung melesat ke arahnya. Baik kepada orang di jalan, maupun penjaga menara, dia abaikan semuanya. Tentu saja, karena dia sebelumnya telah menghancurkan Konoha, dia hanya melepaskan Kyoka Suigetsu kepada orang yang menyaksikannya dan mengabaikan generasi muda. Roja berjalan santai selangkah demi selangkah ke menara Kage dan di bawah Kyoka Suigetsu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya termasuk Hokage ketiga. Roja mencari sebentar dan menemukan di mana gulungan segel itu berada. Ada banyak anbu di ruangan itu. Tentu saja, tidak seorang pun kecuali Hokage yang bisa melihat gulungan segel itu. Tetapi, saat menggunakan Kyoka Suigetsu, Roja bisa saja masuk ke sini dan memandangi gulungan itu seolah tidak ada apa-apanya. Keempat anbu itu berada dalam ilusi, jadi Roja langsung masuk ke dalam ruangan menuju gulungan segel. Berbagai segel ditempatkan di sana sehingga tidak seorang pun dapat mengambil gulungan itu. Ledakan. Roja langsung meletakkan tangannya untuk menghancurkan segel tersebut, lalu segel lain aktif ingin menghancurkan gulungan segel tersebut, namun Roja dengan tangan terulur menahannya dan langsung mencabut gulungan tersebut. Para anbu di sana seperti orang bodoh karena mereka bisa mendeteksi perubahan yang ada di ruangan itu. Bukan hanya para anbu itu saja, seluruh orang yang ada di menara juga tidak bereaksi. Roja mendapatkan gulungan segel dan terlalu malas mencari tempat untuk membacanya, jadi dia hanya duduk di sana. Dia langsung melewatkan Kage Bunshin dan skill lainnya, langsung menuju jutsu terlarang terakhir. Setelah beberapa saat, mata Roja tertuju pada metode menggunakan satu ninjutsu tertentu. Shike Fujin. Benar saja, seperti yang diduga, Shinigami memiliki sebagian keinginan Kaguya di dalamnya. Ketika Obito mengendalikan Kyuubi dan menyerang Konoha, Minato menggunakan Shinigami untuk menyegel Kyuubi, namun saat itu Roja tidak memperdulikan mereka karena dia hanya berurusan dengan Obito dan kembali. Setelah beberapa waktu, Roja kehilangan minat padanya dan beralih melihat teknik lain. Dewa petir terbang sedikit menginspirasi Roja. Namun, Edo Tensei sangat menyentuh Roja. Awalnya, Roja mengira bahwa ia lebih memahami jiwa daripada kebanyakan orang, tetapi tampaknya orang yang membuat ini memiliki beberapa arah baru dalam pikirannya tentang jiwa. Benar saja, gulungan segel itu punya banyak hal menarik. Dalam penelitian murni, kurasa aku tidak begitu hebat sebagai ilmuwan. Mata Roja dipenuhi dengan kegembiraan, cara Tobirama mempelajari jiwa memang agak rendah, tetapi beberapa di antaranya baru. Beberapa di antaranya bahkan memberi Roja ide-ide baru. Misalnya, bagaimana memadukan Kyoka Suigetsu dengan dunia nyata dan membuat segala sesuatu yang terjadi di sana terjadi pada orang tersebut secara fisik, yang kini ia punya beberapa ide yang ingin ia coba. Roja duduk di sana sambil berpikir, setelah setengah hari, dia akhirnya terbangun dari transnya. Jika gulungan segel itu berisi banyak hal yang dicatat setelah kompetisi penelitian, maka penelitian Orochimaru juga harus dilestarikan. Saat Roja menyentuh dagunya dan memikirkan hal ini, dia melempar gulungan segel dan kemudian berjalan keluar ruangan. Para anbu di sana masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi karena mereka berdiri diam di tempat mereka. Bab 505, Konflik. Di jalan Konoha, suasananya agak suram. Puluhan orang tengah mengikuti ujian Chunin. Jelas, ada konflik besar di sini. Gaara memimpin saudara-saudaranya dengan wajah tenang sementara Kankuro berada di belakangnya dengan ekspresi sombong. Kau ingin mengikuti ujian Chunin saat kau dalam kondisi seperti ini.
Kankuro menatap seorang ninja yang berjongkok sambil berkeringat dan mengejek, bukankah dikatakan bahwa desa kabut adalah yang terkuat? Kenapa kau begitu lemah? Jelas saja, yang ada di tanah adalah salah satu dari dua genin yang bekerja sama dengan Yakumo. Brengsek, ninja kabut lain di sebelahnya berteriak dengan wajah marah, kalian tidak ingin hidup lagi, ninja pasir. Gara-gara Yakumo, kedua ninja kabut itu menjadi sombong. Saat mereka berjalan di jalan, mereka kebetulan bertemu Kankuro dan yang lainnya, dan konflik pun terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa Gara, sang pemegang labu, begitu kuat. Tanpa Yakumo di sini, mereka tidak akan punya kesempatan. Oh, maaf, aku tidak tertarik padamu, hei, orang Konoha di sana, apa yang kau pikirkan? Kankuro mendengus dan menoleh, mengabaikan ninja lain dari desa kecil, dia langsung menatap ninja dari Konoha secara langsung. Tiga ninja Konoha tentu saja adalah Naruto, Sasuke, dan Sakura. Orang itu hebat sekali. Sakura menatap Gara dan Kankuro dan merasa kagum. Ninja kabut dan ninja pasir terlibat konflik, dan dia menyaksikan semuanya. Kankuro memegang kendali sepanjang waktu. Ninja Mist yang lain melihat ini dan ingin membantu temannya tetapi dihentikan oleh Gara dan terluka dalam prosesnya. Aku tidak ada urusan denganmu. Jika kau ingin menyelesaikan ini, datanglah padaku. Sasuke menatap Kankuro dan mendengus. Kankuro mencibir sambil melangkah maju dengan sorot mata yang tajam. Sasuke tidak takut. Konflik lain akan segera terjadi. Tak jauh dari situ, para ninja dari masing-masing desa menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Orang-orang dari desa pasir itu sangat ganas, dia baru saja bertarung dengan ninja kabut, dan sekarang dia ingin melawan Konoha. Hei, jangan berisik sekali, kudengar pria dengan labu itu bernama Gara. Dia ganas, dan meskipun usianya tidak setua itu, dia sudah membunuh banyak orang sebelumnya. Para ninja dari desa lain memandang mereka ketika mereka hendak bertarung. Ngomong-ngomong soal ini, desa pasir hanya mengirim 3 genin untuk ujian, dan begitu juga desa kabut. Jumlah peserta tidaklah penting. Konoha sangat kuat dan memiliki banyak elit, jadi kedatangan mereka ke sini adalah hal yang wajar, tetapi yang dari Mist tampaknya tidak kuat, apakah mereka benar-benar satu-satunya yang berpartisipasi? Sambil mendiskusikan Gara dan yang lainnya, banyak yang mengamati Sasuke dan ninja kabut. Kedua genin kabut mendengar diskusi itu, dan wajah mereka tampak jelek. Suasana tegang hampir berubah menjadi berdarah. Kalau kau tak sanggup bertahan, pergilah ke rumah sakit. Kami tak sanggup melihatmu mati di sini, kata Kankuro. Cukup, akhirnya, Gara berkata pelan, yang mencegah Kankuro untuk mengejek mereka lebih jauh dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lanjutkan, apakah kalian lupa untuk apa kita di sini? Gara, Kankuro menatap Gara dan berhenti. Gara mendengus dan mengabaikan semua orang saat dia berbalik dan berjalan. Pada saat yang sama, dia berkata, ayo pergi. Kankuro dan Temari saling memandang, lalu menelan ludah dan mengikutinya. Namun, saat mereka hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di ladang dengan nada acuh tak acuh. Apa yang terjadi di sini? Gara dan yang lainnya tidak berhenti. Sasuke dan yang lainnya menoleh untuk saling memandang, sebelum melihat ke sumber suara, hanya untuk melihat seorang gadis berwajah dingin mengenakan pelindung kepala Mist datang dari kejauhan. Seorang ninja kabut. Orang-orang tercengang, dan mereka mengira bahwa kedua ninja Mist itu lemah dan rekan setim mereka mungkin juga sama. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah seorang wanita. Di mata banyak orang, ninja wanita, atau kunoichi, lemah. Kapten Yakumo, Anda akhirnya di sini. Melihat punggung Gara, mereka mengatupkan gigi, dan dia dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sambil mendengarkan, Yakumo melihat ke arah mereka untuk melihat seberapa parah luka mereka. Satu orang masih berdarah dari mulutnya, dan yang lainnya penuh keringat. Alisnya berkerut dan segera melihat ketiga orang di ujung jalan. Berhenti di situ, tidakkah kau pikir kau sudah bertindak terlalu jauh? Suara Yakumo mengejutkan semua orang, dan mereka tidak menyangka dia berani memanggil ketiga orang itu. Gara dan yang lainnya mendengar suara Yakumo dan berhenti. Kamu mau mati. Gara sangat tidak sabaran. Saat ini, saat ia berhadapan dengan Yakumo, ia melepaskan niat membunuh saat ia menatapnya. Bab 506, mengendalikan 5 indera. Mendengar ancaman dari Gara, Yakumo menjadi tenang. Kaulah orangnya, orang dari desa pasir, Gara dari pasir. Jinkuriki Ichibi. Dia menatap Gara dengan tenang dan melihat Kankuro dan Temari di sampingnya. Dengan persepsi cakranya, dia sudah mengenali Gara. Saat mereka menuju Konoha, Kurenai bercerita padanya tentang beberapa sosok, salah satunya adalah Gara, dan satunya lagi adalah Naruto Uzumaki, mereka adalah Jinkuriki. Kekuatan monster berekor adalah sesuatu yang lain, dan bahkan seorang ninja normal akan melompat mendekati puncak level Kage ketika ia mengendalikan bijunya. Dan jika seseorang mengendalikan biju terkuat, Kyuubi, dia akan menjadi sekuat Kage Super. Saat ia berlatih, Roja membawanya untuk melawan Sanbi. Pada akhirnya, ia dapat mengendalikan kelima inderanya, dan biju tersebut tidak dapat menyakitinya sama sekali. Siapa kamu? Mendengar kata-katanya, mata Gara berubah saat dia menatapnya dengan kejam. Dia tidak menyangka Yakumo mengetahui identitasnya. Ichibi no Sukaku. Ini adalah nama yang sering didengarnya, karena di desanya, ayahnya, Kazekage keempat selalu memperlakukannya sebagai alat. Para ninja Mist ada di sini untuk mengikuti ujian Chunin, kau menyerang rekanku. Jika kau tidak memberiku alasan, aku tidak akan bersikap santai di sini. Yakumo tampak tenang saat menghadapi Gara. Ia sangat mengenal karakter Roja dan ingin menjadi seperti dia, karena itulah ia berusaha keras untuk menjadi seperti Roja, termasuk kepribadiannya. Nada bicaranya tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Namun,
Kankuro dan Temari tidak marah akan hal ini, dan mereka hanya terkejut, dahi mereka dipenuhi keringat saat mereka menelan ludah. Sial, apakah wanita ini gila? Dia berani mengatakan itu. Saya khawatir ini akan menjadi masalah besar. Saya khawatir dia akan langsung membunuhnya. Kankuro dan Temari melihat ketegangan di mata masing-masing. Pada saat ini, Gara akhirnya mengeluarkan suara, bukan raungan marah, melainkan tawa gila. Begitu penuh kegilaan sehingga beberapa orang tidak tahu apa yang merasukinya. Cakra mulai mengalir keluar darinya dengan panik. Aduh, pasir mulai bergerak seperti orang gila. Raksasa. Sasuke melihat ini dan merasakan cakra, dan wajahnya berubah saat dia melompat mundur dan menunjukkan kecemburuan di matanya. Saat ini, Gara bagaikan binatang buas yang gila, dan sepertinya di saat berikutnya, dia akan menelan semua orang di sini. Naruto merasakan perasaan aneh di sekujur tubuhnya. Kegilaan yang dilihatnya dari mata Gara jauh lebih besar daripada yang dilihatnya dari mata Zabuza, yang membuatnya sedikit gemetar. Sial, ini menakutkan sekali, apakah orang itu manusia? Tubuh Sakura bergetar hebat sambil menggertakkan giginya karena takut. Gara tidak hanya menggunakan cakranya, dia juga menggunakan cakra Sukaku. Cakra monster berekor sangat mengerikan. Peti mati pengikat pasir. Tawa itu berhenti saat Gara mengulurkan tangannya ke Yakumo. Pasir melesat ke arahnya. Pasir itu bergerak cepat ke arah Yakumo, mencoba melengkungkannya. Pada saat ini, Yakumo mengangkat tangannya dengan mata tenang. Aduh, kesunyian. Tiba-tiba, semua orang mengira dunia di sekitar mereka telah berubah. Jalanan berubah menjadi padang rumput yang kosong. Langit di atas mereka tertutup awan gelap yang pekat. Guntur bergemuruh di langit, yang membuat semua orang murung. Pasir akhirnya hampir mencapainya. Yakumo mengangkat tangannya dan mendorong, angin mulai terbentuk di sekelilingnya dan mendorong pasir menjauh, meniupnya hingga terpecah-pecah. Ini, apa ini? Genjutsu. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka awalnya mengira Yakumo akan mati. Awalnya mereka gugup, tetapi sekarang mereka benar-benar terkejut. Semua orang mengira Yakumo adalah gadis lemah dan akan bunuh diri, tetapi mereka tidak menyangka hal ini. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak terasa seperti genjutsu, saringan. Jantung Sasuke bergetar, dia tidak ragu menggunakan saringan, tetapi setelah mengaktifkannya, dia merasa sulit untuk membatalkannya. Jika Sasuke memiliki cakra yang cukup kuat, mungkin dia bisa mematahkan genjutsu, tetapi jarak antara keduanya terlalu besar untuk itu. Di samping itu, Sakura segera mencoba mematahkan genjutsu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya mereka, bahkan Gara pun terkejut, apakah ini genjutsu? Tidak, rasanya seperti dunia nyata, bagaimana ini mungkin? Gara menjerit saat cakra mengalir deras darinya. Ia mencoba metode ini untuk mematahkan genjutsu. Pemakaman pasir, gemuruh, lautan pasir tiba-tiba bergelombang mencoba mengubur semua orang di sana, tetapi tiba-tiba terdengar suara dingin. Ini duniaku. Dia tidak bergerak dari tempatnya, dia hanya mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan pelan, dan tiba-tiba pasir itu berhenti dan menjadi sekeras baja. Pergerakannya tidak berhenti, tangannya terangkat dan meraih langit, lalu menurunkannya ke arah Gara. Tiba-tiba, awan gelap di langit bergemuruh saat 3 sambaran petir jatuh ke arah Gara dan saudara-saudaranya. Ini terasa begitu nyata. Mereka merasa nyawa mereka terancam. Mereka seharusnya berada di dalam genjutsu, tetapi mengapa ini terasa begitu nyata? Bab 507, Bahan Penelitian. Jangan, brengsek. Baik Kankuro maupun Temari tercengang, wajah Gara muram, pasir dalam labu muncul dan membentuk kubah di sekelilingnya mencoba menghalangi petir. Namun, kubah pasir itu langsung hancur, dan ketiga genin pasir langsung terhempas. Aduh, semua orang hanya merasakan penglihatan mereka kabur lagi sebelum menemukan diri mereka di jalan yang sama seperti sebelumnya. Apakah genjutsu telah dihapus? Semua yang hadir di sana saling berpandangan dan melihat riak-riak di mata mereka, tetapi ketika mereka melihat ke jalan lagi, mereka tertegun. Di ujung jalan, Gara dan 2 orang lainnya menjadi hitam saat mereka jatuh ke tanah sementara asap mengepul dari tubuh mereka. Ini, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu genjutsu? Kok bisa? Kita masih dalam genjutsu. Semua orang tampak lamban. Selesai. Yakumo menepukkan tangannya dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa sebelum menoleh ke arah kedua rekan setimnya dan berkata, ayo pergi. Ya, kedua anak laki-laki itu terbangun dari keadaan yang tampak seperti mimpi karena mereka tahu Yakumo kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Itu genjutsu atau kenyataan. Mereka berdua tidak bisa membedakan keduanya, dan mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya berjalan di belakang Yakumo seperti anak baik. Setelah berjalan beberapa waktu, orang-orang di jalan itu pulih dari keterkejutan mereka. Para ninja pasir benar-benar dikalahkan dengan mudah. Wanita itu, kemampuan apa itu? Keringat dingin mengalir dari dahi Sasuke, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, serta menunjukkan keengganan di matanya. Kalau dia bilang Gara sangat kuat, dia masih punya peluang melawannya, tapi kekuatan Yakumo bagai jurang tak berdasar yang dalam. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, beberapa ninja dari desa-desa kecil berteriak dan ketakutan sudah terlihat di mata mereka. Momentum Gara membuat mereka merasa bahwa dia adalah monster, tetapi Yakumo mengalahkan monster itu seperti bukan apa-apa, dia seperti dewa. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka bertiga, dan dia adalah monster dari segala monster. Tempat apa ini? Ini hanya tempat berkumpulnya para monster. Kantor Hokage. Hokage ketiga sedang duduk di kursinya, meninjau berbagai masalah dari ujian Chunin yang akan datang, dan pada saat ini, Roja langsung mendorong pintu. Hei, Koharu, Homura, ada sesuatu.
Sang Hokage memandang Roja namun tidak terkejut atau apapun saat mengatakan hal itu. Baik itu Anbu atau Hokage, tidak seorang pun benar-benar dapat melihat Roja. Di mata mereka, bukan Roja yang masuk, melainkan para tetua Koharu dan Homura. Roja langsung masuk dan mengambil beberapa dokumen, membalik-baliknya lalu menjatuhkannya. Di mata Sarutobi, Roja tidak ada di sana, yang dilihatnya hanyalah kedua teman lamanya. Hiruzen, kami ingin melihat materi penelitian Orochimaru, dan juga milik Hokage kedua. Sarutobi sedikit terkejut ketika dia bertanya, mengapa tiba-tiba tertarik pada penelitian ini. Ada sesuatu yang aneh terjadi, dan kamu harus bersiap, sesuatu akan terjadi di akhir ujian, kamu akan diberitahu setelah penyelidikan lebih lanjut. Sarutobi memandangi mereka sejenak sebelum berkata, baiklah, kau bisa melihatnya. Di dalam menara, Roja pergi ke sebuah ruangan yang sangat gelap yang menyimpan beberapa berkas penting. Bahkan para elit Konoha tidak diberi izin untuk memasuki tempat ini tanpa izin Sarutobi. Komandan Anbu saat ini membawa Roja ke kamar gelap. Kamar ini dikendalikan oleh pintu rahasia, dan setelah membuka beberapa segel yang ditempatkan di sana, Roja pun masuk. Ruangan itu sangat sederhana, hanya ada 2 lemari, yang dipenuhi gulungan-gulungan buku. Kamu bisa pergi. Ketika dia masuk, Roja melirik Komandan Anbu dan berkata. Ya, Komandan Anbu mengangguk dan memberi hormat kepada Koharu dan Homura lalu pergi. Roja tidak memperhatikannya, ia berjalan menuju gulungan-gulungan itu dan menemukan gulungan-gulungan peninggalan Orochimaru dan gulungan-gulungan peninggalan Tobirama. Penelitian Orochimaru dibagi menjadi 2 bagian, dan yang pertama adalah transformasi tubuh manusia dan batasan darah yang langsung diajarkan Roja. Dan yang satu ke arah penelitian jiwa yang mulai diteliti Roja. Penelitian jiwa yang dimulai Orochimaru berbeda dengan yang dilakukan Tobirama. Roja mengamatinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia mulai memobilisasi Reiatsu-nya untuk membuat kesimpulan juga. Jiwaku sudah seperti Shinigami, dan jiwa orang-orang di dunia ini berbeda. Sebagian besar penelitian tidak berguna, tapi beberapa di antaranya agak menarik. Ketika Roja melihatnya, dia mencobanya sesekali, dan tabrakan spiritual terjadi dari waktu ke waktu. Dalam penelitian Orochimaru, ia berfokus pada hubungan antara tubuh dan jiwa, yang sedang dipelajari Roja. Keadaan Rokugan, meskipun menggabungkan mode 6 jalur dan mode Shinigami, namun tidak sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh 6 jalur. Terlebih lagi, kondisi itu bukanlah gabungan yang sempurna. Lagi pula, jika mereka benar-benar menyatu, dia akan berada dalam kondisi seperti final Getsuga Tenso. Jika mode 6 jalur adalah mode dewa di dunia Naruto, maka final Getsuga Tenso adalah mode dewa di dunia Bleach. Jika keduanya digabungkan dengan sempurna, Roja tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang akan diperolehnya. Kombinasi sempurna di antara keduanya akan memungkinkan saya memasuki kondisi di atas Shinigami atau Rokujigan, dan ini akan mungkin terjadi ketika Sen Maboroshi mencapai tahap ke-9, yang masih jauh di masa depan. Roja bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apakah mode Rokujigan miliknya lebih lemah dari final Getsuga Tenso atau tidak. Tetapi tidak dapat dipungkiri lagi, jika ia mampu membuat Sen Maboroshi mencapai tahap ke-9, ia dapat menggabungkannya dengan sempurna dan akan lebih unggul dari yang lainnya. Bab 508, Tebasan Waktu. Bahkan jika aku pergi ke dunia Bleach, aku akan membutuhkan kekuatan Six Path karena itu adalah salah satu kekuatanku. Roja menarik napas dalam-dalam dan memikirkan hal-hal yang ada di gulungan penelitian. Setelah beberapa saat, ia memilih gulungan lainnya. Penelitian Tobirama lebih luas daripada penelitian Orochimaru. Baik itu ninjutsu jiwa, ninjutsu darah, ninjutsu ruang, bahkan ninjutsu waktu. Yang paling diminati Roja adalah waktu ninjutsu dan penelitian. Mempelajarinya membuat Roja merasa segar kembali. Roja sudah berada di puncak dunia ini dalam hal kekuatan. Dia sudah menguasai kekuatan penciptaan dan menyentuh prinsip dunia, jadi dia langsung mengabaikan pengantar dan hal-hal lain saat dia menuju kesimpulan. Tobirama memulai dari bawah tanpa benar-benar mampu membuktikan penelitiannya, tetapi Roja sangat terinspirasi oleh mereka. Dengan bisa melihat masa depan, saya seharusnya bisa langsung ke sana. Berdasarkan ide ini, saya bisa mempercepat prosesnya secara langsung. Ada kilatan cahaya yang terus-menerus di mata Roja. Setelah beberapa saat, dia meletakkan gulungan itu di tangannya. Seolah-olah dia tidak sadar, dia mengulurkan tangan dan meraih Sen Maboroshi, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Kesunyian. Pedang itu tidak melakukan apa-apa, namun menyebabkan Roja bergoyang, dan sesuatu yang aneh yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang terjadi. Bingkai kayu di depan Roja terkikis dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan hal yang sama terjadi pada gulungan-gulungan itu saat menghilang. Itu hanya sesaat, namun terasa seperti berusia ratusan ribu tahun. Berhasil. Roja tiba-tiba terbangun dan wajahnya menampakkan keterkejutan karena ia tampaknya tidak menyangka usahanya akan langsung berhasil. Jika kekuatan kehampaan adalah kekuatan yang mengandung ruang, maka kekuatan ini adalah kekuatan yang mengandung waktu. Ini adalah kekuatan untuk mempercepat waktu. Roja menatap Sen Maboroshi di tangannya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia sekali lagi memegang pedangnya dan mengayunkannya. Namun kali ini, tidak ada yang berubah. Suasananya agak memalukan. Roja menjambak rambutnya, dan kegembiraannya pun mereda. Ia menunjukkan ekspresi serius dan berkata, sepertinya aku melakukan kesalahan, tetapi karena aku sudah berhasil sekali, maka aku akan melatihnya dengan hati-hati dan menguasainya. Kemampuan ini dapat memengaruhi waktu, jangkauannya hampir 2 meter. Kemampuan ini akan membuat apapun menua dalam sekejap dan membusuk. Ini disebut waktu. Wajah Roja sekali lagi menunjukkan kegembiraan. Akhirnya, saya menguasai sedikit kekuatan waktu. Jika saya melawan Yuah, kekuatan waktu adalah yang terpenting.
Setelah menguasai ini, Roja kehilangan minat pada materi penelitian, saat dia melirik lemari kayu, lemari itu roboh. Oh, sepertinya aku telah membuat kerusakan serius. Lupakan saja, lagi pula seluruh desa pernah hancur, dan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah menyentuh dagunya, dia melemparkan gulungan di tangannya ke sisa-sisa lemari kayu dan berjalan keluar ruangan. Di sebuah aula yang luas, Sarutobi berdiri di garis depan, dan para pengawal berdiri di depannya serta tim-tim dari desa-desa lain. Kemarin saya sibuk, tetapi saya harap Anda bisa memaafkan saya. Meskipun terlambat, izinkan saya menyambut Anda sebagai perwakilan Konoha. Selamat datang semuanya. Sarutobi mengambil pipanya dan berbicara ketika segala sesuatunya dipersiapkan tentang ujian. Sambil menjelaskan ujiannya, Sarutobi menoleh ke arah tim desa pasir dan meminta maaf. Saya malu kalian terluka di dalam desa saya. Kami tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghentikan konflik antar anak-anak. Aku tidak tahu seberapa parah luka yang dialami ninja di desamu. Apakah mereka masih bisa berpartisipasi dalam ujian? Wajah Baki tampak baik-baik saja, dia mendengar apa yang dikatakan Sarutobi, dan itu terasa seperti tamparan di wajahnya. Dia menjadi cemberut saat berkata, jangan khawatir, Hokage-sama, kami masih bisa berpartisipasi, luka-luka yang mereka terima tidak ada apa-apanya untuk menyerah dalam ujian. Selagi dia berkata demikian, Baki menoleh dan menatap Kurenai dengan sedikit amarah, cemburu, dan dingin. Aku tidak menyangka kalau si cantik berdarah dingin dari Mist akan memimpin tim secara pribadi, tapi kalau tidak salah, kamu seharusnya seorang ninja dari Konoha. Dia ingin memprovokasi Kurenai. Meskipun dia cantik, dia seharusnya tahu betapa mengerikan namanya, dan dia masih berani memprovokasinya. Mendengar hal itu, ekspresi Kurenai tidak berubah. Dia berkata pelan, ini bukan hal yang perlu kau ganggu, jika kau mau, kau bisa memberikan petunjuk pada Kabut dan Konoha. Baki tidak dapat menanggapinya. Melihat hal itu, Sarutobi merasa getir di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, karena ini hanya konflik kecil, itu tidak akan mempengaruhi ujian Chunin, jadi biarlah dimulai. Kerumunan itu mengangguk dan berjalan memasuki ruangan. Ada banyak orang kuat di ruangan itu, terutama Kurenai, tekanan yang diberikannya membuat banyak desa kecil melambat dan menjauh. Selain dia, ada Hatake Kakashi, sang taring perak Konoha, tak seorang pun berani berada di sampingnya. Yang satu lagi bersama mereka adalah Maito Gei, yang memang kuat. Begitu dia membuka gerbang ke-8, bahkan Roja harus serius saat melawannya. Sarutobi memandang mereka saat mereka berjalan ke arah tempat latihan ke-44, alias hutan kematian. Bab 509, terkejut dan tak berdaya. The Mist mengirim Kurenai untuk memimpin tim, dan jika hanya itu saja, namun salah satu anggota tim adalah Yakumo, yang dibawa pergi Roja beberapa waktu lalu. Terlebih lagi, tampaknya Yakumo telah berlatih dan menyadari potensinya, dan bahkan Sang Jin Kuriki Pasir pun tidak dapat mengalahkannya. Semakin Sarutobi berpikir, semakin tertekan pula ia jadinya. Dan tepat ketika bagian kedua ujian di hutan kematian hendak dimulai, seorang Anbu jatuh di depan Sarutobi sambil berlutut dengan satu kaki. Wajah Anbu itu penuh dengan kepanikan. Melapor ke Hokage-sama, ada yang tidak beres. Apa yang telah terjadi? Sarutobi memandang Anbu yang biasanya tenang itu tampak panik dan terkejut. Wajahnya di balik topeng itu dipenuhi keringat dingin saat dia berjalan menuju Sarutobi dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Wajah Sarutobi berubah dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Setelah beberapa saat, Sarutobi menatap ke arah kerumunan dan berkata, saya minta maaf, saya harus mengurus sesuatu, pengawas akan membawa kalian ke ujian. Setelah berkata demikian, Sarutobi tidak lagi memperhatikan hal lain dan langsung menghilang. Semua ninja terkejut. Apa yang bisa membuat Hokage Kerang tampak begitu tertekan? Gei menatap Kakashi dan berkata, Kakashi, kau mendengar apa yang terjadi? Tidak, itu teknik rahasia yang digunakan Anbu untuk berkomunikasi, tidak bisa didengar. Tapi membuat Hokage tidak bisa tenang, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Alis Kakashi berkerut. Ruang penyimpanan gulungan terlarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sarutobi menatap segel yang hancur dan gulungan segel, lalu menatap Anbu dengan ekspresi marah. Gulungan segel mencatat rahasia Konoha, dan banyak di antaranya yang penting. Misalnya, segel binatang berekor yang dapat dengan mudah menahan Kyuubi. Melihat para Jinchuribi desa pasir, mereka hampir tidak mampu menahan Ichibi, bahkan mencegah tuan rumahnya tidur, dan begitu dia tidur, Ichibi akan mengambil alih kendali. Jika segel itu dicuri dari Konoha, itu akan menjadi kerugian besar. Teknik lain juga, seperti Dewa Petir Terbang dan Edo Tensei dan sebagainya adalah kartu truf Konoha. Jika desa lain memiliki seseorang seperti Yellow Flash, Konoha akan benar-benar jatuh ke dasar. Kau bahkan tidak menyadari ini, dan kau tidak menyadari bahwa gulungan segel telah diambil. Sarutobi merasa takut. Anbu yang menjaganya adalah para elit. Selain mereka, segel alarm yang terbuka paksa dan tidak ada yang menyadarinya. Rasanya seperti ada hantu di sini. Saya sangat menyesal, Hokage-sama, sungguh tidak ada tanda-tanda hal ini akan terjadi. Para Anbu menundukkan kepala mereka karena mereka berkeringat. Mereka ketakutan. Jika musuh bisa masuk dan melakukan semua itu lalu pergi, bukankah itu berarti dia bisa membunuh mereka kapan saja? Ini adalah menara Hokage, dan mereka adalah ninja yang istimewa. Orang yang bisa memasuki menara tanpa sepengetahuan mereka atau meninggalkan jejak apapun bukanlah orang biasa. Pada saat yang sama, mereka memikirkan hal ini, Sarutobi juga memikirkan masalah ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Tiba-tiba, dia memikirkan Koharu dan Homura yang mendatanginya tempo hari. Tidak bagus. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengabaikan Anbu itu dan bergegas menuju tempat Koharu dan Homura.
Setelah sampai, ia mendapati keduanya aman dan sehat, tetapi begitu ia bertanya tentang kunjungan mereka, mereka berkata mereka tidak berkunjung sama sekali. Apa ini? Menipu Hokage dengan transformasi seharusnya mustahil. Apa ini? Lelucon. Bukankah ini berarti jika orang tersebut mau, dia bisa saja membunuhnya tanpa sepengetahuannya? Mendengar hal itu, Sarutobi bergegas menuju ruangan tempat penelitian itu dilakukan. Setelah masuk, tangannya sedikit gemetar. Dua lemari kayu, salah satunya masih utuh, tetapi yang lain layu seolah-olah sudah lewat ribuan tahun. Lemari itu benar-benar lapuk, dan gulungan-gulungannya rusak. Siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Sarutobi hampir terjatuh ke tanah, berkas-berkas paling rahasia desa dapat dengan mudah diakses seperti ini tanpa seorang pun menyadarinya. Rasanya seperti dia berdiri di hadapan Anda dan Anda tidak merasakannya. Sungguh hal yang mengerikan. Sarutobi memikirkan orang yang bertanggung jawab atas serangan Kyuubi, orang yang memanipulasi Kyuubi sehingga menyebabkan kematian Minato. Sekalipun orang itu bisa masuk ke Konoha, tidak mungkin dia tidak akan terasa, dan bahkan ninja yang tanggap pun tidak tahu apa yang terjadi. Kemampuan ini seperti mengendalikan semua indera, dan jantung Sarutobi hampir berhenti berdetak, ada ledakan dalam jantungnya saat ia tiba-tiba memikirkan sebuah nama. Kurama Yakumo. Setelah memikirkan hal ini, dia langsung memikirkan nama kedua, Shinobi no Kami, Roja. Ya, pasti dia. Hanya dia yang bisa memasuki Konoha tanpa diketahui siapapun, dan hanya dia yang berani mengabaikan Konoha dan mencuri informasi rahasia mereka. Tidak, ini tidak bisa dikatakan dicuri, dia hanya melihatnya saja. Memikirkan hal ini, wajah Sarutobi berubah sejenak sebelum ia menampakkan senyum pahit. Jika itu orang lain, ia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Roja, mereka terlalu lemah untuk mencoba. Lupakan saja, karena itu dia, bahkan jika dia ingin mengambil keuntungan dari kita, aku tidak bisa berbuat apa-apa, selama informasinya tidak jatuh ke tangan desa lain. Lagi pula, Roja bisa saja menghancurkan desa itu seperti tidak ada apa-apanya, tidak semua rahasia menjadi rahasia di depannya, selama dia mau tahu, dia akan tahu. Pada saat ini, ujian akhirnya dimulai. Bab 510, Hutan Kematian. Di ruang ujian pertama di dalam Konoha, semua genin yang berpartisipasi sedang duduk, dan masing-masing memegang kertas ujian. Penguji, Ibiki Morino, berdiri menatap mereka dengan tatapan serius. Peraturan untuk bagian ujian ini adalah, ada 10 pertanyaan, 1 poin untuk setiap pertanyaan dengan sistem pengurangan. Yang kedua, aturan ketiga, jika seseorang ketahuan berbuat curang, maka 2 poin akan dikurangi dari total poinnya. Selain itu, seperti dalam cerita aslinya, ujian ini akan menguji pengumpulan informasi dan keberanian. Saat aturan diumumkan, Naruto sayangnya berkecil hati dengan hal ini, karena dia bukan otak di tim dan dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Tentu saja, bukan hanya Naruto, bahkan Yakumo sedikit mengernyit mendengar aturan itu. Apa saja aturan ini? Yakumo duduk di kursinya dengan alis berkerut. Jika dia mau, dia bisa melumpuhkan semua orang di sini dalam sekejap, termasuk penguji, tetapi tidak ada yang mengajarinya banyak hal ini. Namun, dia adalah seorang jenius, meskipun dia tidak bertemu Roja, kecerdasannya tidak rendah. Setelah dia mendapatkan kertas ujian, dia meliriknya lalu melihat orang lain di ruangan itu dan segera menyadari tujuan ujian ini. Sementara Yakumo mengetahuinya, semua orang mencoba berbuat curang. Suku Hyuga menggunakan mata mereka, Aburami menggunakan serangga mereka, Inuzuka menggunakan anjing mereka, dan Uchiha terakhir menggunakan saringan untuk meniru gerakan tangan. Berbagai trik muncul, dan kebanyakan orang mulai berbuat curang. Pada saat ini, Yakumo sudah tenang dan mengetukkan jarinya pelan di atas meja. Kesunyian, dia menyebarkan genjutsu yang mengendalikan kelima indera ke seluruh ruangan, dan semua orang terjerumus ke dalamnya. Tak seorang pun tahu bahwa mereka sedang berada di bawah genjutsu. Naruto juga berada dalam genjutsu sejenak, tetapi di dalam dirinya, rubah itu tiba-tiba membuka matanya. Perasaan ini, Kurama menyadari genjutsu, dan Yakumo juga memperhatikan Kyuubi di dalam Naruto saat dia meliriknya. Kyuubi, aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Aduh, genjutsu Yakumo tidak mampu melawan ninja tingkat Kage Super, namun Kyuubi disegel, meskipun ia bisa menggunakan sedikit cakranya, itu tidak cukup untuk melawan genjutsu Yakumo, sehingga Yakumo langsung mengurungnya. Kyuubi meraung mendengarnya, namun sialnya, ia tidak dapat melepaskan diri dari segel itu. Setelah ini, Yakumo dengan mudah mendapatkan jawaban ujiannya, dan jawaban tersebut langsung diteruskan ke rekan satu timnya juga. Hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi selain Kyuubi, dan orang ini adalah Kabuto yang pada titik ini, menyadari bahwa ia telah terkena genjutsu. Perasaan ini, genjutsu, kapan itu aktif? Jika aku tidak tahu kemampuannya, aku bahkan tidak akan menyadarinya. Kabuto menoleh ke arah Yakumo dan menatapnya dengan takut. Jika dia tidak tahu kemampuannya, dia mungkin akan tetap berada di bawah pengaruh genjutsu Yakumo tanpa sepengetahuannya. Genjutsunya sungguh luar biasa. Ujian pertama berakhir dengan cepat. Hingga akhirnya, tak seorang pun menyadari genjutsu itu, kecuali Kabuto dan Kabuto pun tak dapat mengungkapkannya karena ia berencana untuk melaporkannya langsung ke Orochimaru. Keberadaan seperti itu akan terbukti menjadi penghalang bagi rencana mereka. Setelah bagian pertama berakhir, apa yang terjadi selanjutnya adalah Mitarachi Anko yang membuat sebagian besar genin terdiam. Dia menyuruh mereka pergi ke hutan kematian, yang merupakan area pelatihan 44 untuk ujian berikutnya. Yakumo membawa rekan-rekannya lebih awal dan pergi ke sana untuk menunggu. Genin lainnya mulai berdatangan satu demi satu. Ujian kedua juga sama dengan yang asli, setiap tim akan mendapat sebuah gulungan, dan mereka harus mendapatkan gulungan jenis yang lain, lalu pergi ke menara di tengah hutan.
Aduh, aduh. Setelah memasuki hutan, Yakumo bergerak di depan rekan-rekannya, sementara mereka tidak berani berjalan berdampingan dengannya, mereka hanya mengikutinya dari belakang. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengurangi jumlah peserta ujian? Salah seorang di antara mereka menatap ke depannya dengan mata dingin sebagai ciri khas pertama, saat ia memperlihatkan kekejaman, namun saat berbicara, ia masih santun. Yakumo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak membutuhkannya. Kita akan mengambil gulungan itu dan menyelesaikan ujiannya. Sambil berkata demikian, Yakumo merasakan sesuatu dan pupil matanya langsung mengecil. Bergerak. Setelah memberi perintah, dia langsung melompat ke pohon dan mulai berlari ke dalam hutan. Dua orang di belakangnya tidak berani melanggar perintahnya dan mengikuti. Tentu saja, jika Yakumo tidak melambat, mereka tidak akan bisa mengikuti sama sekali. Dengan cepat, Yakumo segera tiba di samping tiga genin dari desa Kusa. Atau begitulah tampaknya, namun ketiga genin dibunuh oleh Orochimaru. Pada saat ini, tim Kusa menemukan Yakumo dan dua orang lainnya dan berhenti bergerak, mereka menatapnya dan tiba-tiba, mereka terkejut sebelum menampakkan ekspresi buas. Mereka adalah orang-orang dari kabut, hei, kudengar mereka mengalahkan orang-orang dari pasir. Kami tidak setidak berguna seperti orang-orang lemah ini. Pada saat yang sama, dua orang yang sedang berbicara itu menatap Orochimaru dengan penuh kekaguman. Namun, Orochimaru tidak melihat mereka, dan perhatiannya tertuju pada Yakumo. Dalam benak Orochimaru, informasi tentang klan Kurama muncul dengan cepat. Setelah kelahiran seorang jenius di klan itu, kemampuannya tidak terkendali, jadi Konoha ingin menyegelnya tetapi gagal, dan Roja tiba-tiba muncul dan membawanya. Sekarang dia sedang mengikuti ujian Chunin. Orochimaru langsung menyetujui dua lainnya untuk mengujinya. Aduh, dua lainnya langsung menyerang tanpa bertanya kepada para genin kabut gulungan apa yang mereka miliki. Mereka ingin membuktikan diri kepada Orochimaru, jika mereka dapat mengalahkan ninja kabut, mereka dapat memperoleh penghargaan dari Orochimaru. Namun kenyataan membuktikan mereka salah. Sebelum mereka bergegas menuju Yakumo, bumi terbelah di bawah mereka dan magma mengalir keluar dan menutupi mereka. Aduh, kenyataannya, mereka berlutut di hadapan Yakumo, jiwa mereka meninggalkan mereka, dan tubuh mereka terbakar hitam saat mereka terjatuh. Mendeguk, rekan satu timnya tidak dalam genjutsu dan tidak tahu apa yang terjadi pada dua orang di depan Yakumo. Mereka hanya bisa melihat dua ninja Kusa menyerbu sebelum berhenti di tengah jalan, dan tubuh mereka mulai retak dan terbakar sebelum mereka langsung terbunuh. Bab 511, Yakumo vs. Orochimaru. Orochimaru yang masih menyamar sebagai ninja kumo bertepuk tangan untuk Yakumo dengan lembut. Matanya memancarkan cahaya jahat saat dia menatapnya. Bagus, genjutsu yang sangat hebat. Bahkan bisa dibandingkan dengan saringan. Apakah kau akan menyerahkan gulungan itu, atau aku harus membunuhmu untuk mengambilnya? Yakumo berkata dengan tenang pada Orochimaru. Dia sama sekali tidak memperhatikan pembicaraannya tentang saringan. Melihat hal itu, Orochimaru tertawa, ia meletakkan tangannya di matanya dan berkata dengan jahat, kau seharusnya sudah merasakannya, bahkan dengan ini, kau ingin menyerangku. Berdengung. Begitu suaranya keluar, hawa membunuh tiba-tiba meletus dan menyelimuti Yakumo dan dua orang lainnya. Hampir dalam sekejap, kedua ninja muda itu melihat kematian mereka dan seluruh tubuh mereka menggigil sementara keringat membasahi punggung mereka. Aduh, mereka langsung berlutut sambil menatap Orochimaru dengan ketakutan. Ini? Apakah ini hanya niat membunuh? Bagaimana ini mungkin? Yang membuat Orochimaru terkejut adalah bahwa bahkan di bawah niat membunuhnya, wajah Yakumo tidak berubah sama sekali. Kau bisa menahan niat membunuhku dengan mudah, dan tampaknya kekuatan mentalmu sangat hebat, hampir setara denganku. Terima kasih atas pujiannya. Yakumo tersenyum dan langsung menggunakan genjutsu dan menutupi Orochimaru yang alisnya berkerut saat merasakannya. Genjutsu Yakumo memengaruhi otak dan mengendalikan kelima indera manusia. Namun, tubuh seperti Orochimaru yang terus berubah sulit dikendalikan. Namun, masalah bagi Orochimaru adalah ketika jiwanya berpindah ke tubuh lain, jiwanya akan mengalir. Selain itu, Roja mengajari Yakumo cara meningkatkan jiwanya dan mengarahkan kemampuannya untuk memengaruhi jiwa secara langsung. Oleh karena itu, kemampuan Orochimaru untuk melawan genjutsu miliknya setara dengan Kurenai dan Mei dan tidak lebih tinggi. Berdengung, Orochimaru tahu bahwa indranya dikendalikan dan langsung menyerah menggunakannya, dia langsung menggunakan cakra dan energi alam untuk melawan genjutsu. Tetapi meskipun begitu, jiwanya akan terpengaruh karena memiliki cacat. Aduh, Orochimaru langsung terbang ke arah Yakumo untuk mencoba menjatuhkannya dengan cepat. Menghadapi serangan ini, Yakumo tidak panik saat dia hanya melompat dan menyerang dengan ninjutsu. Taijutsunya tidak kalah dengan Jonin, dan ninjutsunya setidaknya Jonin elit. Orochimaru menahan genjutsu dan tidak bisa berkonsentrasi penuh dalam pertarungan, yang mengakibatkan kebuntuan dalam pertarungan mereka. Bagi Yakumo, seolah-olah dia sedang menghadapi Kurenai atau Mei. Tidak mungkin, aku sudah mempelajari klan Kurama secara menyeluruh. Aku tahu karena kekuatan mereka dalam genjutsu dan jiwa mereka yang kuat, tubuh mereka sangat rapuh sehingga mereka tidak akan mampu melawan Chunin biasa, tapi orang ini. Orochimaru tidak dapat menjaga ketenangannya dan dia terkejut. Dia ingin menangkap Yakumo untuk melakukan penelitian yang seharusnya tidak membuat Roja marah dan berurusan dengannya secara pribadi. Dia tidak menyangka Yakumo akan cukup kuat untuk melawannya. Tidak hanya ninjutsu dan taijutsu, dia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan indera musuhnya. Bisakah orang itu meningkatkan kekuatan anak-anak hingga tingkat ini? Mata Orochimaru menampakkan ketakutan yang amat dalam, bukan dari Yakumo melainkan dari Roja. Klan Kurama di Konoha adalah klan yang disegani,
Namun mereka tidak boleh dibandingkan dengan klan Uchiha, genjutsu yang mereka miliki seharusnya lebih rendah dari Uchiha. Tetapi bakat Yakumo sungguh luar biasa, yang seharusnya dapat dibandingkan dengan Mangekyo Sharingan. Dalam waktu singkat, Roja membuat kemampuannya semakin kuat, kekuatannya tanpa diragukan lagi adalah abnormal, dia adalah ninja tingkat Kage puncak saat ini, jika cakra dan genjutsunya semakin kuat sedikit saja, dia akan mencapai kekuatan seorang Kage Super. Kage Super berarti kemampuan untuk mengalahkan semua shinobi tingkat Kage. Aduh, Orochimaru tidak dapat menahan lebih lama lagi genjutsu Yakumo dan langsung memberikan gulungan yang cocok untuknya kepadanya. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Orochimaru dapat mengetahui bahwa genjutsu Yakumo akan memengaruhinya jika dia tinggal lebih lama, jadi dia langsung bergerak ke tanah dan menyatu dengannya sebelum segera pergi. Yakumo mengambil gulungan itu dan berdiri di tempat yang sama, dan dia tidak mengejar Orochimaru. Ini adalah kekuatan Sanin Konoha, aku tidak bisa menyerangnya dengan genjutsu secara langsung, dan kencingnya lebih tinggi dari kencingku. Karena dia adalah murid Roja, dia juga memiliki visi Roja. Jadi, menghadapi Orochimaru dan memiliki keunggulan bukanlah sesuatu yang akan dia banggakan meskipun itu adalah prestasi yang mengagumkan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan gulungan itu dengan gulungan yang lain. Melihat gulungan itu, Yakumo mengangguk. Ia melihat ke arah menara sebelum membawa rekan satu timnya yang masih gemetar dan bergerak ke arah itu. Bab 512, Arus Bawah Bagian 1. Bab 512, Arus Bawah Bagian 1. Di tengah hutan kematian, berdiri sebuah menara tinggi, beberapa ninja berada di dalam menara. Para ninja ini bertugas dalam ujian Chunin, salah satu dari mereka tampak malas sambil menguap. Dia melihat jam dan menggelengkan kepalanya, sudah setengah jam, mungkin butuh 3 atau 4 jam lagi untuk kelompok pertama tiba. Dengan kata lain, saya harus menunggu lama, dan saya tidak bisa makan ramen. Bodoh, apa kau ingin membuat Konoha kehilangan muka di depan desa lain? Di sampingnya, mata seseorang melotot ke arahnya. Mendengar kata-kata itu, si pemalas tersenyum malu dan berkata, tentu saja tidak, aku hanya sedikit mengantuk. Aku tidak bisa tidur nyenyak kemarin. Setelah berbicara, dia mendengar suara langkah kaki. Beberapa penguji saling berpandangan sekilas dan mata mereka membelalak aneh ketika mereka melihat ke arah pintu masuk. Pada saat berikutnya, 3 ninja mist masuk, dan mereka bahkan tidak memiliki tanda-tanda cedera pada diri mereka. Melihat mereka, para penguji terkejut, tidak seorang pun menyangka sebuah tim datang sepagi ini. Bahkan belum 1 jam sejak ujian dimulai. Namun bagian kedua ujian Chunin berlangsung selama 5 hari, seseorang yang lulus dalam waktu kurang dari 1 jam adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat para penguji terkejut. Bahkan jika mereka mengikuti ujiannya sendiri, akan memakan waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya. Di tingkat atas menara, para Jonin terkemuka dari setiap desa berkumpul di dalam sebuah ruangan untuk menikmati waktu luang. Kurenai sedang duduk di sofa sambil berbicara dengan Kakashi, di ruangan itu, hanya Kakashi yang cukup kuat untuk melawannya, dan itulah sebabnya dia berbicara dengannya karena level mereka hampir sama. Apakah Naruto muridmu? Saat mereka mengobrol, Kurenai menyebut-nyebut Naruto, yang membuatnya terkejut ketika mengetahui bahwa Naruto adalah muridnya. Ya, Kakashi tersenyum pada Kurenai. Kurenai memegang dagunya dengan lembut sambil berkata, dia tidak mampu mengendalikan cakra Kyuubi dan melihat usianya, dia kemungkinan besar baru saja lulus dari akademi. Kau mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam ujian Chunin secara langsung tanpa takut akan kecelakaan. Ketika Jinchuriki mati, monster berekornya juga akan mati dan terlahir kembali setelah beberapa waktu, tetapi akan dibutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menyegelnya di dalam monster berekor lain sesudahnya. Kakashi menggaruk kepalanya dan berkata, aku percaya padanya. Ngomong-ngomong soal ini, kamu memimpin timmu sendiri dari Mist, dengan Yakumo Kurama yang secara tak terduga menjadi bagian darinya. Apakah dia muridmu? Tidak, saya tidak punya kualifikasi untuk mengajarinya. Kamu tidak punya kualifikasi untuk mengajarinya. Tunggu, dengan kata lain. Kakashi terkejut lalu wajahnya berubah menjadi terkejut. Kurenai mengangguk, pada saat yang sama, dia berkata, sudah hampir 1 jam sekarang, mereka seharusnya segera tiba. Din dong, hampir saat suaranya keluar, suatu bunyi menyebar ke seluruh ruangan, yang berarti seseorang telah tiba di menara. Mendengar ini, para Jonin menjadi gempar, ujian tingkat kesulitan tinggi semacam ini ternyata berhasil dilewati dalam waktu kurang dari 1 jam. Bahkan jika seorang Chunin elit mengikuti ujian, dia tidak akan menyelesaikannya secepat ini. Kurenai sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut, sementara Kakashi di sampingnya mengerutkan kening sementara yang lain tidak percaya. Yang pertama kali tiba di menara adalah Yakumo Kurama dan rekan satu timnya, dan setelah mereka secara mengejutkan tiba Gaara dan saudara-saudaranya setelah 1 jam dan beberapa menit. Setelah keduanya tiba, tidak ada kelompok lain yang benar-benar mampu secepat itu lagi. Jelas saja, tim lain tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Genin semudah itu. Di suatu tempat di bawah tanah yang gelap gulita, beberapa ninja panik sambil berbaring di sudut. Teknik Hokage kedua sulit dikuasai. Obito yang mengenakan topeng berkata di tengah ruangan yang menyerupai gua itu, berdiri sebuah peti mati berisi tubuh. Setelah hampir membunuh semua anggota Akatsuki, mereka memindahkan markas mereka dan ingin menggunakan Edo Tensei untuk membawa kembali beberapa orang. Dalam cerita aslinya, teknik ini memengaruhi seluruh perang keempat dan dapat dikatakan di mana orang-orang normal bertempur. Karena Akatsuki tidak dapat menghadapi kekuatan Roja, mereka membutuhkan seseorang yang lebih kuat, yang membawa teknik ini. Zetsu Hitam tidak ingin berhadapan dengan Roja. Dia mengendalikan segalanya dari belakang layar selama bertahun-tahun dan secara alami mengetahui Edo Tensei dan cara kerjanya.
Edo Tensei. Mata Obito tiba-tiba terbuka setelah menyelesaikan segel tangan. Cakra mengalir dengan cepat, dan jiwa gelap ditarik dari dunia lain dengan paksa olehnya dan langsung memasuki tubuh yang dikorbankan. Debu menutupi orang yang dikorbankan sebelum tubuhnya berubah penampilan dengan cepat. Yang keluar sebenarnya adalah Mizukage pertama, yang membuka matanya yang penuh kebingungan. Ini, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Dia melihat tubuhnya, dan raut wajahnya berubah saat dia berkata, teknik ini, apakah mungkin, Edo Tensei? Bab 513, Arus Bawah Bagian 2. Bab 513, Arus Bawah, Bagian 2. Uchiha Madara mengetahui Edo Tensei sebelum pertarungan terakhirnya dengan Hashirama, dan Mizukage pernah mengalami jurus ini sebelumnya, namun ia tidak menyangka bahwa suatu hari jurus itu akan digunakan padanya. Generasi pertama Kage di setiap desa lebih kuat daripada generasi berikutnya karena sebagian besar dari mereka bertarung dengan keberadaan seperti Hashirama dan Madara. Sial, siapa kamu? Menyadari bahwa dirinya sedang dalam Edo Tensei, Mizukage pertama menatap Obito dan berkata dengan marah. Obito menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku, Uchiha Madara. Setelah mengatakan hal itu, Obito membuat segel tangan. Mata sang Mizukage meredup karena kesadarannya ditekan oleh Obito. Akhirnya, kau berhasil, Obito. Zetsu hitam menatap Mizukage pertama dan berkata kepada Obito dengan suara serak. Obito menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, ini adalah kegagalan, Mizukage hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatannya sekarang. Zetsu hitam mengangguk dan berkata, jika kita ingin berhadapan dengan Roja, 10% kekuatan seorang Kage tidaklah cukup, bahkan jika kita memiliki lebih dari satu. Obito menjawab, jika kita bisa mengumpulkan monster berekor dan melepaskan Jubi sehingga aku bisa menjadi Jinchurikinya dan menguasai kekuatan 6 jalur, maka sekuat apapun dia, itu tidak akan ada artinya. Zetsu mengetahui dengan jelas kekuatan Roja dan tahu bahwa bahkan jika Obito menjadi Jinchuriki Jubi dan memiliki kekuatan 6 jalur, dia tidak akan mampu menghadapi Roja. Satu-satunya yang bisa menghadapi Roja adalah ibunya, Kaguya. Jadi kita perlu terus meningkatkan ketepatan Edo Tensei, kamu tidak perlu khawatir tentang pengorbanan karena kita bisa menggunakan Zetsu putih. Dalam cerita aslinya, karena Kabuto banyak yang menderita ketika ia menggunakan Edo Tensei, namun mustahil baginya untuk memahaminya lebih dari Zetsu hitam. Ya, Obito mengangguk dan sekali lagi mulai menggunakan Edo Tensei, seluruh tubuhnya hampir terbuat dari sel-sel Hashirama. Pada saat yang sama ia memiliki Mangekyo saringan milik Uchiha, dengan keduanya, berlatih dalam Edo Tensei tanpa bahaya kehilangan kendali atas orang-orang yang ia panggil. Melihat Zetsu hitam menghilang, mata Obito bersinar dingin saat dia berkata, saat aku menguasai Edo Tensei, rencananya dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Desa-desa besar tidak akan bisa, begitu juga dirimu. Ketika semua ini terjadi, tak seorang pun tahu bahwa sebuah rencana yang mengancam seluruh dunia sedang disusun. Di dalam Konoha, menara di hutan kematian. 5 hari berlalu dan bagian kedua ujian pun berakhir, yang akhirnya berakhir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kelompok Naruto adalah yang terakhir memasuki menara. Di lapangan, para genin berkumpul sementara pengawas berdiri di depan mereka. Dengan baik, di tengah kerumunan, Gaara menatap Yakumo dengan mata penuh amarah karena dia ingin membalas dendam, tetapi dia tidak menemukannya di hutan kematian. Dan setelah sampai di menara, Sensei memberitahunya bahwa Yakumo adalah orang pertama yang tiba dan memecahkan rekor ujian ini dan tanpa diragukan lagi, dia dianggap sebagai genin terkuat dalam ujian tersebut oleh semua jonin. Tidak hanya Gaara, mayoritas orang di sini memutuskan untuk tetap waspada terhadap Yakumo. Saat bagian kedua ujian berakhir, bagian ketiga akan segera dimulai. Dengan cepat, Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi naik ke panggung dan memfokuskan perhatiannya pada genin saat ia mulai menyampaikan pidatonya yang mengharukan. Seperti cerita aslinya, pertandingan pertama adalah antara Uchiha Sasuke dan Yoroi. Uchiha Sasuke. Kurenai menatap Sasuke sejenak sebelum berpikir, dia seharusnya menjadi adik laki-laki Uchiha Itachi. Kurenai pernah bertemu Itachi sekali sebelumnya, dia berhadapan dengannya dan hampir dikalahkan, dia kuat, tetapi melihat saudaranya, dia lemah meskipun ada aura aneh di sekelilingnya. Yakumo memperhatikan ekspresi Kurenai dan bertanya dengan suara rendah, Sasuke ini berada di tim yang sama dengan Jinchuriki Kyuubi, apa istimewanya dia? Kurenai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak istimewa, tapi kakak laki-lakinya sangat galak. Sambil berkata demikian, Kurenai merasa ada yang aneh, ia melihat ke sudut dan melihat seseorang menggunakan penyamaran tanpa mengeluarkan sedikit pun cakra, namun ia tidak perlu melakukan itu untuk mengetahui dengan jelas siapa orang itu. Itu adalah Orochimaru dari Sannin. Jadi Jinchuriki Kyuubi, adik Uchiha Itachi, dan sekarang Orochimaru juga ada di sini. Mata Kurenai berbinar karena dia sangat tertarik dengan hal ini. Kurenai bukan satu-satunya yang menemukan Orochimaru, Yakumo juga menemukannya. Orochimaru merasa penyamarannya terlihat dan menatap Kurenai dan Yakumo dengan alis berkerut. Dia tidak hanya mengirim Yakumo, tetapi juga si cantik berdarah dingin dari Mist, ini tidak biasa, dan Mist sangat mementingkan ujian Chunin. Orochimaru memegang semua kartu Konoha di tangannya, dia tidak takut pada Konoha, tetapi kabut adalah satu-satunya yang dia takuti. Di satu sisi, Roja berada di belakang kabut, dan dengan dia di sana, dia tidak bisa mengambil risiko memiliki mata-mata di sana, jadi dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki kabut saat ini. Yakumo bisa menekannya, Kurenai bisa melawannya, Kimimaro dan Haku juga bisa melawannya. Di antara 5 desa besar, Mist sudah tidak seimbang. Dia ingin menghancurkan Konoha kali ini, dan dia berharap kemunculan keduanya tidak akan mengganggu rencananya. Sekalipun ia ingin merasuki Sasuke, karena Sasuke adalah reinkarnasi Indra, mustahil jiwa Orochimaru benar-benar dapat merasukinya.
Dan dengan metode penyegelan jahat yang menekan segel Orochimaru, metode itu hanya dapat digunakan saat Sasuke ingin menggunakannya. Orochimaru, yang melupakan Kurenai dan Yakumo untuk sementara, menyeringai jahat. Kekuatan seperti itu, ini mungkin. Bab 514, Gerbang kelima terbuka. Di dalam menara, tubuh bagian atas Uchiha Sasuke telanjang, banyak huruf aneh di atas tubuhnya mulai bergerak dan akhirnya membentuk lingkaran di sekitar segel di lehernya. Segel, di sampingnya berdiri Hatake Kakashi, yang sedang melakukan metode penyegelan kejahatan pada Sasuke. Kakashi menarik tangannya kembali saat ia rileks dan berkata, ketika segel itu bereaksi lagi, metode penyegelan jahat akan menekannya, tapi, kemauan individu akan dibutuhkan untuk menekan kekuatannya. Sasuke mendengarkan Kakashi tanpa memberikan tanggapan apapun. Akhirnya ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kamu lelah sekali ya, namun, hampir seketika, sebuah suara langsung memasuki kepalanya, membuat seluruh tubuhnya menegang karena dia ketakutan. Kau benar-benar tahu metode penyegelan kejahatan, Kakashi, kau semakin kuat. Kakashi tiba-tiba menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya dan tiba-tiba merasa takut. Anda, sudah lama aku tidak melihatmu, Kakashi. Orochimaru dengan jahat berjalan ke arahnya tanpa memperhatikan Kakashi. Orochimaru, melihat Orochimaru, wajah Kakashi tampak tegas. Orochimaru menyeringai jahat dan berkata, orang yang ingin kutemui bukanlah kau, melainkan orang yang ada di belakangmu. Apa yang kamu inginkan? Kakashi kini semakin waspada, matanya tampak tajam saat menatap Orochimaru. Orochimaru berkata dengan tenang, desa suara yang baru saja didirikan adalah milikku. Ambisimu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri, Kakashi mencibir. Orochimaru memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil berkata, mungkin, tapi untuk menyelesaikannya, aku butuh bidak catur yang besar. Tatapan mata Kakashi berubah lebih tajam saat dia berkata, Sasuke tidak akan menjadi bagianmu dalam permainan yang ingin kau mainkan. Mulut Orochimaru sedikit terangkat saat dia berkata, tidak, Sasuke dia adalah bidak yang langka. Mata Orochimaru berubah lebih tajam saat auranya tiba-tiba meroket. Jangan melanjutkan lebih jauh. Kakashi berteriak sambil berkata, meskipun kau salah satu Sanin, aku bisa binasa bersamamu. Sambil mengatakan ini, Kakashi mempersiapkan segel tangan saat sejumlah besar cakra petir berkumpul di sekelilingnya. Namun menghadapi ancaman ini, Orochimaru tersenyum. Meskipun Kakashi baik, di mata Orochimaru, dia masih terlalu muda. Dia adalah salah satu Sanin, meskipun Kakashi adalah murid Hokage keempat, dia terlalu muda ketika Minato meninggal dan terlepas dari seberapa hebat dia, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Hampir ketika Orochimaru sedang tertawa terbahak-bahak, suara ketiga datang dari belakang mereka. Binasa bersama juga merupakan sebuah pilihan, tapi kau layak Kakashi Hatake, kau mungkin punya peluang 50% di sini. Kata-kata itu membuat keduanya pucat pasi. Keduanya gemetar seolah waktu berhenti, dan mereka menoleh ke belakang. Di dalam kegelapan, dia bersandar pada pilar dengan ekspresi bosan sambil menatap mereka. Dia tidak hanya tiba di sini, dan dia sudah di sini beberapa waktu lalu, menantikan mereka. Kakashi dan Orochimaru ketakutan saat mereka menatap takut pada orang yang dikatakan sebagai dewa, Roja. Dahi mereka berdua dipenuhi keringat, saat ini, mereka tidak berani bergerak, mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Satu-satunya pertanyaan yang ada di pikiran mereka sekarang adalah, bagaimana dia bisa ada di sini? Roja menatap mereka seakan-akan dia melihat semua yang ingin mereka lakukan atau pikirkan untuk dilakukan dan berkata, jangan salah paham, aku tidak akan ikut campur, kalian bisa melanjutkan. Kakashi, Orochimaru, melihat Roja, pikiran Orochimaru menjadi sangat cepat, mencoba memahami apa yang terjadi sepenuhnya. Dia tidak tahu bagaimana Roja muncul di Konoha. Mist sangat mementingkan ujian Chunin karena mereka tidak hanya mengirim Yakumo Kurama, mereka juga mengirim Kurenai, dan Roja sendiri muncul di sini. Orochimaru mirip ular, jahat dan suka menipu. Ketika Roja muncul, dia mulai berpikir apakah dia harus melanjutkan rencananya atau tidak. Setelah berpikir beberapa saat, dia mulai berbicara dengan Roja. Aku tidak menyangka kalau Dewa Shinobi akan datang ke Konoha. Bolehkah aku tahu apa alasanmu ada di sini? Tidak apa-apa, aku hanya bosan, kamu bisa melanjutkannya, oh kamu juga bisa melanjutkannya. Roja menoleh ke arah Orochimaru, menampakkan tatapan yang dalam dan langsung menoleh dan menghilang dalam kegelapan. Orochimaru menatap tempat Roja berdiri sebelumnya, dan pikirannya tidak jelas. Saat dia mendongak, dia melihat Kakashi yang meskipun tidak dapat tenang dan lengannya sedikit gemetar, dia tidak ingin terus berbicara omong kosong. Kau bilang kau akan membunuhku, baiklah aku akan membiarkanmu mencoba, jika kau bisa. Setelah mengatakan itu, Orochimaru menghilang ke dalam kegelapan. Bab 515, Yakumo vs. Neji, ini, sedikit tidak biasa. Kurenai berdiri dan mengamati tempat itu dengan sedikit keraguan. Meskipun sedikit membosankan di sini, dia tetap mengunci persepsinya tentang Orochimaru. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Orochimaru pasti sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Namun, dia tidak tahu mengapa Orochimaru ada di samping Kakashi dan sepertinya konflik itu disebabkan oleh Sasuke Uchiha dan tanpa diduga, Roja muncul di sana. Dia tahu bahwa Roja datang ke Konoha, tetapi dia tidak mengira dia akan tinggal di sana. Bukan hanya dia, Yakumo juga menemukan Roja dan bergumam dengan suara rendah. Guru, matanya menampakkan tekadnya, tak peduli apapun yang diminta Roja, bahkan jika itu menghancurkan Konoha, ia akan mengikuti Roja apapun yang terjadi karena ia tahu bahwa tanpa Roja, ia tak akan ada di sini. Saat gilirannya tiba, Yakumo langsung masuk ke arena, dan yang berbeda dengan cerita aslinya adalah dia berhadapan dengan Neji Hyuga.
Seorang genin dari Konoha, Neji melangkah ke lapangan dan menatapnya dengan serius, saat dia mendengar bahwa tim Gaara menderita kekalahan di tangan genin kabut. Banyak orang sudah mengakui bahwa Ninja Mist adalah yang terkuat. Sebagai seorang jenius dari klan Hyuga, dan juga jenius di generasinya, dia mengira Konoha adalah yang terkuat dan dia menolak menerima hal sebaliknya. Meskipun kamu seorang wanita, kudengar Ninja Mist adalah yang terkuat. Karena itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Neji menatap Yakumo dengan tajam karena ia ingin menjadi seorang Chunin dalam percobaan pertamanya, tak peduli siapa yang harus dikalahkannya. Yakumo mendengarkan perkataan Neji dengan tenang sebelum berkata dengan suara lembut, nasibmu sedang buruk. Neji mendengar kata-katanya dan alisnya berkerut saat dia mendengus, maksudmu karena aku melawanmu, nasibku buruk. Mungkin kamulah yang bernasib buruk karena kamu menghadapiku. Yakumo menggelengkan kepalanya. Neji dan Yakumo menatap Proktor, dan langsung saja Proktor mengumumkan dimulainya pertarungan. Aduh, Yakumo melangkahkan satu kaki di depannya, dan tangannya bergerak ke arah Neji. Peluru pengeboran 10 jari, pelepasan es, ribuan jarum air terbang kematian. Neji sudah berada di Genjutsu Yakumo. Yakumo langsung menggunakan serangan Kimimaro dan Haku. Tulang, pelepasan es. Neji langsung melihat ini dan merasa takut. Lawannya tampak seperti gadis muda yang lemah lembut, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia berencana menyembunyikan langkah ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Neji dengan jelas melihat tulang dan es bergerak ke arahnya dan langsung menggunakan senjata rahasianya. Kaiten, Neji tahu tanpa ini, dia tidak akan mampu menangkis serangan Yakumo. Karena itu dia menggunakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia berputar ketika tulang dan es bersentuhan dengan kubah dan langsung menghancurkannya. Sekarang giliranku. Neji langsung menyerbu ke arah Yakumo, dia tahu Yakumo kuat, dan dia tidak seharusnya menahan diri. Gentle Fist, 8 diagram 64 telapak tangan. 2 telapak tangan, 4 telapak tangan, 8 telapak tangan, 64 telapak tangan. Setelah menyelesaikan tekniknya, Neji melihat tubuh Yakumo terbang di depannya. Kau dari kabut tidak sekuat itu. Neji mendengus dingin ke arah Yakumo yang terjatuh, atau begitulah yang dipikirkannya. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Yakumo langsung melayang di udara, seolah-olah dia adalah hantu. Apakah ini serangan terkuatmu? Yakumo tidak menyangka kalau salah satu teknik dari Haku atau Kimimaro tidak akan bisa mengalahkan Neji secara instan, tapi ia paham kalau hanya proyektil saja sepertinya tidak akan berhasil. Tarian bibit pakis. Aduh, aduh. Dalam sekejap, dari bawah kaki Neji, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti tombak yang mengejutkan Neji saat dia langsung menggunakan kaiten lagi. Namun meski begitu, tulang-tulangnya tetap saja menembus pertahanannya dan darah pun langsung berhamburan. Atau itulah yang dilihatnya di dalam Genjutsu. Namun pada kenyataannya, semua orang melihat Yakumo berdiri di tempat yang sama, sementara Neji pada awalnya menggunakan kaiten, kemudian setelah itu menggunakan telapak tangan 8 diagram 64 di udara. Akhirnya, seluruh tanah tampak retak seolah-olah tombak tak terlihat melesat ke arah Neji, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Neji, Lee dan Tenten berteriak kaget. Gai segera bergerak dan mencoba meniadakan serangan itu, namun gagal, ia hanya bisa mencengkeram pakaian Neji dan langsung melompat ke udara. Sang pengawas pulih dari keterkejutannya dan langsung mengumumkan kemenangan Yakumo. Itulah kemampuan Yakumo, mengendalikan kelima indera dan pada saat yang sama, kerusakan yang dilakukan dalam Genjutsu akan berubah menjadi kerusakan nyata. Hiruzen melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun dia sudah memahami kemampuan Yakumo, dia tidak berpikir dia sehebat ini. Dia merasakan penyesalan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia jelas bahwa tanpa orang itu, Yakumo tidak akan sekuat ini. Tubuh Yakumo memang lemah, jangankan genin, orang biasa pun bisa mengalahkannya, tapi Yakumo yang sekarang, dia sungguh kuat, lebih kuat dari yang dibayangkannya. Kelemahan Yakumo adalah penyakit, dan Roja menyembuhkannya. Perbedaan kemampuannya sebelum dan sesudah meninggalkan Konoha terlihat jelas, dan ini dapat menunjukkan kekuatan Roja. Bab 516, Roja datang. Setelah mengalahkan Neji, Yakumo langsung melaju ke babak final. Namun, 9 orang berhasil masuk ke babak final, dan ia menggantikan Neji. Matahari terbenam. 2 orang berdiri di tempat yang tinggi. Yang mengesankan, keduanya adalah Kabuto, dan yang satunya lagi adalah Orochimaru. Kabuto membuat laporan. Begitulah situasi umumnya, babak penyisihan berakhir dengan lancar, dan babak final akan segera dimulai. Berbicara sampai di sini, Kabuto berhenti dan menatap Orochimaru dengan sedikit keraguan. Kudengar dari Anbu bahwa sebuah kecelakaan terjadi dan beberapa gulungan rahasia dicuri, termasuk gulungan segel, seseorang berkata bahwa itu mungkin perbuatan Dewa Shinobi, Roja. Mendengar perkataan Kabuto, Orochimaru tidak merespon, dan Kabuto langsung berbicara, Orochimaru sama, air di Konoha keruh, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, aku tidak bisa menganalisa banyak hal, dan jika terjadi kecelakaan serius. Ini, aku ingin tahu apakah kamu ingin melanjutkan rencana awal. Dia menatap Orochimaru dengan ragu-ragu. Tatapan Orochimaru dalam saat dia berkata, tentu saja, kita harus melanjutkan. Orang tua itu mengalami perang beberapa kali, Konoha mengalami banyak krisis dan tidak hancur, dan dia hidup sampai sekarang, tetapi dia sudah cukup hidup, dan sudah waktunya untuk mengakhirinya, itu akan menarik. Kabuto menundukkan kepalanya dan mendorong kacamatanya. Pada lawanku, kau tidak memiliki tekad yang kuat, selama Roja tetap ada, tidak mungkin ada yang bisa menggoyahkan status Mist di dunia ini. Bahkan jika kita melakukan sesuatu di sini, Konoha tidak akan banyak menderita karena wilayahnya akan terbatas pada wilayah yang kecil dan ada kemungkinan Mist akan mengambil tindakan dan langsung mengakhirinya.
Orochimaru tiba-tiba tertawa dan berkata, Kabuto, perasaanmu sangat tajam. Sambil mengatakan hal itu, Orochimaru menoleh dan menatap ke arah Cakrawala. Pandangannya menjadi sangat tajam saat ia mulai berbicara, Kabut tidak akan mengganggu rencanaku. Kabuto langsung menangkap maksudnya dan tercengang, tetapi Orochimaru tidak mengatakan apa-apa lagi sambil melihat ke pusat Konoha. Aku butuh kamu untuk melakukan sesuatu. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Bawakan aku Sasuke secepatnya. Ya, Kabuto tidak mengerti apa yang dipikirkan Orochimaru, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sasuke berada di bawah pengawasan Kakashi, dan Kabuto mungkin akan gagal dalam hal ini, tetapi Orochimaru tidak khawatir. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kurenai dan Yakumo dalam invasi ini. Di halaman khusus yang dibuat untuk Chunin, Yakumo dan Kurenai berdiri di hadapan Roja dengan penuh hormat saat ia berbicara. Bagus sekali, yang ingin kukatakan sekarang adalah, bulan depan, di final, akan ada sesuatu yang menimpa Konoha, kalau sudah waktunya, jangan ikut campur, lihat saja dari samping. Ya, Kurenai langsung mengangguk, namun Yakumo sedikit terkejut saat dia memiringkan kepalanya dan bertanya, ada sesuatu yang menghantam Konoha. Itu hanya drama besar, dan saya tidak akan mengatakan banyak detail. Roja menampakkan tatapan yang dalam saat dia berbalik dan langsung menghilang dari halaman. 1 bulan pun berlalu dengan cepat, Konoha akan melaksanakan ujian akhir Chunin tanpa ada kecelakaan seperti dalam cerita aslinya. Berbagai orang dari berbagai negara datang untuk menonton pertandingan di Konoha. Lokasi pengujiannya adalah sebuah stadion besar. Tidak ada yang boleh mengganggu ujian, dan banyak anbu ditempatkan di tempat tinggi sambil tetap waspada. Ada sebuah formasi di sekitar stadion, formasi itu tidak sekuat formasi 4 api ungu, tetapi akan cukup untuk menahan beberapa ninjutsu. Saat ini, dari 9 genin, hanya Uchiha Sasuke yang tidak hadir. Semua orang berada di tribun penonton menunggu. Pengawas ujian itu bukan Hayate, dan adalah Genma yang tampak serius dan memegang tusuk gigi di mulutnya. Saat mereka mengumumkan pertandingannya, geninnya mungkin sama kecuali Yakumo menggantikan Neji, tetapi pertandingannya berbeda, bukan Naruto, Sasuke lah yang menghadapi Yakumo. Dan itu adalah pertandingan pertama, tetapi Sasuke masih belum ada di sini. Sarutobi berada di kursinya dengan wewenang tertinggi di desa. Dia mengenakan mantel dan topinya saat dia duduk. Apakah kau menemukan Sasuke? Sarutobi mengernyitkan alisnya sambil bertanya kepada Jonin di dekatnya dengan suara rendah. Jonin berkata, ada pasukan Anbu yang mencarinya, mungkin Orochimaru sudah membawanya, kalau begitu, kita tidak akan bisa menemukannya. Aku tahu. Tatapan mata Sarutobi sedikit turun, lalu dia mengangkat kepalanya sambil berpikir, dia memiringkan kepalanya dan berkata, Kazekage Dono, haruskah kita menunggu? Kazekage, tengah berpikir sementara Hokage memandangnya, namun seluruh tubuhnya tertegun, ia berubah seperti kucing liar, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Tak hanya Sarutobi, seluruh Anbu dan Jonin pun menunjukkan ekspresi serupa. Itu semua karena mereka melihat satu orang di sini berjalan perlahan-lahan. Orang yang menyapu desa awan. Orang yang berada di balik kabut. Orang yang pernah menghancurkan Konoha. Banyak shinobi yang ketakutan dan terpesona, shinobi no kami, Roja. Mengapa dia ada di sini? Apakah dia ada di sini untuk menghancurkan Konoha? Dalam sekejap, hampir seluruh ninja Konoha berkeringat melihat situasi tersebut. Bab 517, Keterkejutan Penonton. Kemunculan Roja di sini membuat semua Jonin Konoha dan bahkan Hokage sendiri berkeringat saat mereka menatapnya dengan ngeri. Apa, kau tidak mengizinkanku menonton ujian Chunin yang diadakan di desamu? Roja melihat orang-orang di lapangan dan berpikir bahwa tidak banyak yang berubah di tempat ini. Hanya beberapa kata yang diucapkannya membuat semua orang di sini ketakutan. Kami tidak berani, meminta shinobi no kami menyaksikan ujian Chunin adalah suatu kehormatan, tapi sebelumnya aku telah mengundang Mizukage, dan dia tidak menanggapi, aku tidak menyangka kau akan datang padahal dia tidak datang. Sarutobi berdiri sambil memberi isyarat selamat datang. Roja langsung duduk di kursi Kazekage sambil berkata, saya menantikan penampilannya. Menyinggung Roja adalah hal yang bodoh, dan ini merupakan fakta yang terbukti bagi mereka. Namun saat ini, orang-orang yang tidak dapat mengenali Roja, mereka yang berasal dari warga sipil sebagian besar merasa heran. Siapa orang ini? Dia benar-benar duduk di samping Hokage. Apakah dia Kazekage? Bukankah Kazekage juga punya topi? Roja tidak mengenakan pakaian yang cukup mirip dengan Kazekage, sehingga menarik perbincangan orang-orang. Dengan cepat, beberapa di antara mereka langsung meminta informasi, tetapi ketika mereka mengonfirmasi identitasnya, mereka sangat terkejut, itu saja. Shinobi no Kami, orang yang duduk di kursi yang disiapkan untuk Kazekage sebenarnya adalah Roja sang dewa shinobi. Dialah orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan desa tersembunyi manapun hanya dengan kekuatannya sendiri. Melihat Roja, banyak yang terkejut dan penasaran pada awalnya, tetapi setelah mengetahui siapa dia, mereka sekarang menjadi takut. Di antara penonton, Hiashi Hyuga sedang duduk bersama putri bungsunya, dan ketika dia mengenali Roja, dia tidak berani membuka Byakugan untuk mengamatinya. Otou sama, orang itu bukan Kazekage, mengapa dia duduk di kursinya? Hanabi bertanya pada Hiashi dengan rasa ingin tahu sambil melihat Roja di kejauhan. Hiashi hampir terjatuh, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan ini. Hiashi langsung menoleh dengan keras dan berteriak padanya, jangan katakan hal seperti itu lagi, Hanabi. Hanabi merasa takut dengan jawaban ayahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya berbicara seperti ini, dan dia bisa melihat butiran keringat di dahinya. Dia ketakutan dan tidak berbicara lagi. Hiashi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu menatap Roja dengan takut dan kagum.
Dia duduk di posisi Kazekage, dan tak seorang pun akan mempertanyakannya. Bahkan jika Kazekage ada di sini, dia tidak akan keberatan dengan ini dan akan dengan senang hati memberinya tempat duduknya. Ini, bagaimana mungkin? Kazekage berbeda dengan Hokage kita. Dia bukan orang terkuat di desanya. Hanabi menatap Yashi dengan tak percaya karena dia tahu bahwa Kage di setiap desa adalah yang terkuat di sana, itulah yang mereka pelajari di akademi. Hiashi tersenyum paksa namun tetap berkata, benar sekali. Namun ada eksistensi di atas Kage, bahkan 5 Kage tidak akan berani memprovokasi orang seperti itu. Orang ini bergelar sama dengan Hokage, dia adalah Shinobi no Kami, dia bisa dengan mudah menghancurkan Konoha sendirian tanpa ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Seseorang yang bisa menghancurkan Konoha sendirian. Hanabi terkejut karena hal ini tampaknya tidak dapat dipercaya bagi pemuda Hyuga itu, jika orang yang mengatakan hal ini kepadanya bukan ayahnya, Hiashi yang tenang, kalem, dan tidak pernah melontarkan lelucon, maka ia tidak akan mempercayainya. Masih sulit untuk mempercayainya meskipun Hiashi adalah orang yang mengatakan ini padanya. Pemandangan serupa muncul di seluruh penonton. Ketika orang-orang seperti Gara dan yang lainnya mendengar bahwa orang ini adalah Shinobi no Kami, mereka semua terkejut. Orang ini adalah Shinobi no Kami. Tangan Gara mengepal erat saat dia menatap Roja, dia sedikit menggigil karena dia tidak tahu apakah dia takut atau gembira. Kepala Kankuro dipenuhi keringat dingin. Meskipun Pasir tidak pernah bertarung dengan Roja, ia mendengar legenda yang berkaitan dengan nama Roja. Shinobi no Kami masih sangat muda. Temari menatap Roja dengan sangat jelas dan terkejut dengan penampilannya. Hanya muncul di sini dan mengucapkan beberapa patah kata saja, sudah membuat banyak selebriti dan bahkan Hokage sama bertindak seperti itu, kekuatan orang ini sulit dibayangkan. IQ Shikamaru bekerja dengan sangat maksimal di sini, dia mengamati reaksi banyak orang dan merasa takjub. Hanya dengan memasuki tempat kejadian, ia mampu membuat semua orang waspada dan bahkan takut padanya. Ini bahkan melampaui imajinasinya sendiri, dan itu luar biasa. Bab 518, sekejap. Orang-orang tidak berani membuat suara apapun karena keheningan memenuhi tempat itu. Yang dapat didengar hanyalah suara napas begitu Kazekage tiba, dialah Orochimaru yang membunuh Kazekage keempat dan menyamar sebagai dia untuk menggantikannya. Ini, Orochimaru merasakan ada yang tidak beres, suasananya tidak seperti ujian Chunin. Hatinya bergetar saat dia terus melanjutkan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba dia melihat ke arah kursi Hokage, di sampingnya duduk Roja, yang merupakan suatu kejutan baginya. Melihat Roja, muridnya menyusut, tentu saja dia tidak menyangka Roja akan tampil di tahap ujian Chunin. Bagaimanapun, Orochimaru tetaplah Orochimaru. Setelah terkejut, ia menjadi tenang dan langsung berjalan menuju Roja dan Hiruzen Sarutobi. Aku tidak menyangka akan melihat tokoh legenda, ini suatu kehormatan. Orochimaru menggunakan suara Kazekage saat dia berbicara ramah dengan Roja. Hiruzen langsung memberi isyarat diam-diam kepada Anbu untuk membawakan tempat duduk bagi Kazekage saat Roja mengambil tempat duduknya. Pada saat yang sama, Sarutobi menyambut Kazekage dengan senyum ramah sambil berkata, Kazekage Dono, selamat datang di Konoha. Kau pasti kelelahan karena perjalanan ini. Setelah perbincangan kecil yang kosong dan palsu itu, Sang Anbu datang sambil membawa sebuah kursi dan langsung meletakkannya di samping Sarutobi, sementara Orochimaru mengambil tempat duduk. Sambil duduk, Roja dan Orochimaru saling memandang, tetapi Orochimaru tidak dapat memahami apapun dari ekspresi Roja. Orochimaru langsung melihat ke arena. Sarutobi memandang Roja dan tahu apa yang sedang dipikirkannya lalu berdiri sekali lagi. Sudah saatnya kompetisi dimulai. Sarutobi menyampaikan pidatonya dan mengumumkan dimulainya ujian. Meskipun pidatonya agak panjang, kini tak seorang pun peduli. Kalau begitu, sekarang mari kita lanjutkan dengan perintah dari babak penyisihan, saya harap semua orang menikmati pertarungannya. Bukankah ada 9 petarung, 2 di antaranya tidak ada di sini. Kazekage, atau Orochimaru yang menyamar, berkata karena dia tidak melihat Uchiha dan Dosu di antara para petarung. Seharusnya ada 9 petarung pada awalnya, Uchiha terlambat, dan Dosu dibunuh oleh Gara. Sarutobi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendengar Orochimaru, sang pengawas tidak tahu harus berbuat apa sampai dia melihat ke arah Roja dan mengumumkan daftar petarung. Dalam kompetisi tersebut, hanya tersisa 8 nama. Tak lama kemudian, ia mengumumkan pertandingan pertama antara Yakumo dan Sasuke. Sasuke tidak ada di sini. Naruto yang berada di tribun tampak gelisah. Meskipun Yakumo kuat, ia tidak ingin Sasuke didiskualifikasi karena terlambat, dan ia tidak menyangka Sasuke akan kalah dari siapapun. Akhirnya, alis sang pengawas berkerut. Ia bersiap untuk mendiskualifikasi Sasuke, tetapi tiba-tiba dedaunan mulai menari-nari di tengah arena saat 2 orang muncul. Sepertinya kita berhasil. Ketika dedaunan menghilang, Kakashi dan Sasuke muncul. Kakashi melihat sekelilingnya sebelum tersenyum pada Sasuke dan berkata, kalau begitu, aku akan keluar dari arena. Sambil mengatakan itu, Kakashi langsung melompat ke mimbar. Tiba-tiba, saat dia melihat ke arah Hokage, dia menemukan Kazekage di sampingnya dan tiba-tiba memperhatikan Roja, dan hampir jatuh ke tanah. Dia menenangkan diri dan langsung tiba di samping Sarutobi Hiruzen dan bertanya, apa yang terjadi? Saya tidak jelas. Sarutobi langsung menatap Roja dan menjawab dengan suara rendah. Di lapangan, semua orang kecuali Sasuke dan Yakumo melompat ke tribun. Semua orang menantikan pertarungannya. Yakumo Kurama, murid Shinobi no Kami, dan jenius klan Uchiha, Uchiha Sasuke, pertarungan ini pasti bagus. Ya, saya tidak menyangka pertandingan pertama akan sebagus itu. Yakumo menjadi murid Roja, bukanlah rahasia. Kakashi mengetahui hal ini dari Kurenai dan langsung memberitahukan kepada sebagian besar orang di Konoha. Saat ini, hampir semua orang tahu bahwa Yakumo adalah murid Roja.
Uchiha. Yakumo menatap Sasuke dan menyebutkan nama belakangnya. Klan Uchiha dan Kurama pernah dihormati di Konoha, klan Uchiha adalah yang terbesar, dan klan Kurama seukuran klan Hyuga. Namun saat ini, klan Uchiha hanya tinggal 2 anggota, salah satunya adalah ninja yang hilang, dan hal yang sama terjadi pada Kurama, hanya Hyuga yang tersisa. Sasuke tidak berbicara, tetapi dia menatap Yakumo dengan serius. Meskipun diajari oleh Kakashi dan cukup percaya diri dalam mengalahkan Yakumo, dia tidak meremehkannya. Sebaliknya, dia serius. Karena Kakashi memberitahunya bahwa Yakumo Kurama menciptakan ilusi, dan semua yang terjadi di dalam ilusi akan menjadi nyata dan, Yakumo adalah murid Roja. Bagi Sasuke, identitas Yakumo bahkan lebih menakutkan daripada dirinya. Roja sangat menakutkan, dan dia merasakan betapa kuatnya dia saat melihatnya di gelombang ketika dia menghadapi ninja yang hilang dari Miss Zabuza. Akhirnya, dimulainya pertandingan diumumkan. Namun, yang tidak diduga adalah bahwa begitu pertandingan dimulai, pertandingan itu berakhir. Yang terjadi hanya sekejap. Yakumo melambaikan tangannya, dan tiba-tiba Sasuke menjadi hitam seolah tersambar petir dan terjatuh ke tanah. Semua orang terdiam, tidak ada seorang pun warga sipil yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seorang pun tahu bahwa begitu pertarungan dimulai, Yakumo langsung menggunakan genjutsu pada Sasuke yang langsung membakarnya. Oh, aku tahu ini akan terjadi. Kakashi meletakkan tangannya di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Nasib Sasuke sedang buruk, dan ia harus menghadapinya terlebih dahulu. Itu adalah pembunuhan instan. Meski tak seorang pun mengerti apa yang terjadi, banyak yang menelan ludah saat mereka menoleh ke arah Roja, dan menatapnya dengan takut sekaligus kagum. Mungkin, karena Roja menakutkan, siapapun yang diajarinya pun akan menakutkan. Bab 519, Rencana Penghancuran Konoha. Pertandingan resmi pertama berakhir seperti itu. Pertandingan berlanjut hingga pertandingan Gara. Mata Orochimaru menajam saat ia mengirim sinyal ke Kabuto. Secara langsung, Kabuto menggunakan genjutsu berskala besar. Kuil Nirwana, bulu-bulu jatuh ke penonton dan membuat warga sipil terkena genjutsu. Namun, sebagian besar Jonin langsung menyadari hal ini dan membubarkan genjutsu. Genjutsu ini tersebar luas, dan mereka tidak akan mampu membangunkan semua orang yang terkena dampaknya. Petik 2. Genjutsu itu seolah menjadi sebuah sinyal, seketika seluruh tubuh Gara tertutupi pasir, dan ia pun mulai mengamuk. Rencana untuk menghancurkan Konoha dimulai. Wah! Asap mengepul dari tempat Kage berdiri saat Orochimaru menyerang Sarutobi. Tidak baik, lindungi Hokage. Pada saat ini, Anbu ingin membantu Hokage mereka, tetapi 4 ninja tiba-tiba muncul di sekitar Orochimaru dan Sarutobi dan langsung berkata. Formasi 4 api ungu. Seorang Anbu mencoba masuk melalui penghalang, namun sial baginya, ia terbakar dan terpental. Brengsek, Anbu itu tidak menyangka seseorang akan menggunakan formasi. Tugas mereka adalah melindungi Hokage, tetapi mereka hanya bisa diam dan menonton sekarang. Di bawah tribun, Roja melambaikan lengan bajunya, dan asap pun menghilang. Kurenai dan Yakumo langsung melompat dan tiba di samping Roja dengan kewaspadaan tinggi. Pada saat ini, rencana Orochimaru terlihat jelas, seluruh Konoha menjadi kacau, 3 ular raksasa muncul di tengah sambil mendesis. Ninja pasir menyerang Konoha bersamaan dengan suara itu. TN, saya tidak tahu bagaimana ada ular di sana, semua pemanggilan ular seharusnya mati. Gara tidak terluka seperti dalam cerita aslinya, tetapi ia masih berubah menjadi biju dan langsung melemparkan Naruto. Beberapa Anbu mengelilinginya saat mereka mulai bertarung. Apa? Kakashi melihat kekacauan di lapangan dan terkejut. Melihat kembali ke tribun, Kazekage keempat adalah seorang penipu. Roja masih duduk seolah tidak terjadi apa-apa, dan ketika Kazekage menyerang Hokage, dia yakin bahwa Kazekage adalah penipu. Mungkinkah Roja yang berada di balik serangan ini? Kakashi menggelengkan kepalanya, dan jika memang benar, dia tidak perlu bersekongkol secara rahasia sama sekali. Ya, itu Orochimaru. Kakashi memandang si penipu dan menebak bahwa itu adalah Orochimaru. Pada saat yang sama, si penipu, Orochimaru, membuka penyamarannya. Akhirnya dimulai. Roja hanya terus duduk sambil menyaksikan semua yang terjadi, dan tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Namun, seseorang ingin mencoba peruntungannya dan menyerang Roja dengan ninjutsu bumi. Batu-batu berterbangan ke arah wajah Roja sementara Kurenai dan Yakumo berada di sampingnya. Wah, Kurenai bertahan sambil menatap dingin ke arah penyerang yang langsung berubah menjadi hitam karena dihabisi Yakumo, dan mereka benar-benar berani menyerang Roja. Yakumo secara langsung menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya disambar petir. Banyak ninja yang ketakutan sekarang, mereka berpikir Roja mungkin akan ikut campur, tetapi mereka akhirnya tenang saat melihat Roja, dan 2 orang di sampingnya tidak bergerak. Apa tujuannya? Melihat hal ini, Kakashi dan yang lainnya mengerutkan kening dan tampak serius. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu tujuan Roja. Bahkan saat Roja duduk di sana tanpa melakukan apapun, tak seorang pun mengabaikannya. Dia adalah orang yang paling menakutkan di sini. Saat itu, Hiruzen terjebak di dalam formasi sambil melihat ke arah Orochimaru, yang sedang melihat ke arah Roja dan ingin tahu apakah dia akan menyerang. Melihat Roja tidak melakukan tindakan apapun, Orochimaru tersenyum jahat. Aku sudah bilang padamu untuk mencari penggantimu karena kalau tidak, kau akan mati di sini tanpa pengganti. Hokage ketiga. Saat ini, Sarutobi tidak memperhatikan Roja, karena ia merenungkan alasannya berada di sini sambil melihat Orochimaru. Orochimaru sudah terlalu kuat untuk dibunuhnya dengan mudah. Selain itu, dia sudah tua, dan cadangan cakranya juga ikut menurun seiring dengan tubuhnya. Mungkin, hari ini, dia akan mati. Dia menatap tajam ke arah Orochimaru setelah mempersiapkan hatinya untuk apa yang akan terjadi.
Bab 520, satu ekor lawan 9 ekor. Orochimaru dan Srutobi memulai pertarungan mereka di dalam formasi. Pada saat yang sama, Anbu dan Jonin Konoha menghadapi para ninja pasir dan suara, dan tidak ada yang peduli dengan warga sipil lagi. Akan tetapi, tidak semuanya membunuh warga sipil, atau petinggi warga sipil, karena akan menjadi masalah jika ada orang dari negara lain yang terbunuh. Ledakan, 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 benturan logam dan suara ninjutsu yang dilepaskan terdengar di mana-mana di sekitar Konoha. Kalau ada tempat tanpa perkelahian, itu adalah tempat Roja berada karena tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat itu. Aduh, Kankuro mengendalikan boneka-bonekanya, saat bertarung, dia tidak menyadari bahwa dia semakin dekat dengan Roja, tetapi para ninja Konoha menyadari hal ini dan sekarang merasa takut. Melihat hal ini, Kankuro melihat sekeliling dan dengan tegas melompat menjauh, menyerah dalam pertarungan dan menghindari tempat itu. Berbeda dengan original, Gaara tidak kehilangan dirinya sendiri, dia bertarung dengan ninja pasir melawan ninja Konoha atau tepatnya Naruto. Pada saat ini, pertarungan mereka menjadi lebih intens. Gaara tidak peduli dengan Naruto sebelumnya, tetapi saat pertarungan berlanjut, Naruto menghancurkan pasirnya, tiba-tiba meletuskan cakra, dan secara paksa menghancurkan baju pasirnya, melukainya. Saat ia terluka, Gaara tidak normal lagi, ia menjadi bersemangat. Sudah kuduga, kau sama sepertiku, ada monster di dalam tubuhmu juga, hahaha, hahaha. Kali ini, tubuh Gaara setengah tertutup pasir, sementara Naruto membungkuk di tanah seperti binatang buas, dan cakra merah tua menutupinya dengan bentuk ekor di belakangnya. Naruto masih sedikit menguasai diri saat ini, tetapi yang dapat dipikirkannya saat ini hanyalah mengalahkan Gaara. Tanpa disadari, ekor di belakangnya menjadi 2. Kecepatannya tiba-tiba meningkat seiring dengan kekuatannya. Wah, Gaara terlempar. Perasaan ini, situasinya semakin buruk. Wajah Kakashi berubah muram saat dia merasakan cakra Kyuubi, kemungkinan besar Naruto sedang mengamuk sekarang, tetapi dia tidak punya waktu untuk menekan cakra dan memperkuat segelnya. Terlebih lagi, ia tampaknya sedang menghadapi seorang Jinchuriki. Saat Kakashi ragu-ragu, Gaara melemparkan Naruto sambil meraung sementara cakra mengalir keluar dari tubuhnya dengan cepat. Ayo, biarkan aku membunuhmu. Bumi retak saat Sukaku sang pasir dilepaskan, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Sukaku si pasir. Kurenai melihat Gaara berubah menjadi Sukaku, dan pupil matanya berbinar karena dia tahu bahwa Biju biasanya tidak bisa dikalahkan. Bahkan untuk menghadirkannya, dia tidak memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Lagi pula, monster berekor tidak pernah mati. Dan level cakra mereka terlalu tinggi untuk shinobi biasa. Aduh, Naruto membalik batu-batu yang ada di atasnya dan langsung meraung, 2 ekor di belakang punggungnya berubah menjadi 4, dan cakra di sekitarnya berubah menjadi seperti rubah. Ini, sialan. Kankuro dan Temari berkeringat dingin saat mereka berhenti bertarung. Mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh terus berada di sini, terlalu berbahaya bagi mereka. Gaara dalam kondisi ini sangat mengerikan, sebelumnya saat ia mengamuk di dalam desa pasir, dibutuhkan 10 Jonin elit, dan lebih dari 100 Chunin untuk menumpasnya di bawah pimpinan Kazekage keempat. Meskipun mereka berhasil, banyak yang meninggal, dan yang lainnya terluka. Dan Gaara yang seperti itu, orang yang berhadapan dengannya tidak kalah menakutkannya dengan dia sama menakutkannya atau mungkin lebih menakutkan. Ini adalah pertarungan antar monster. Kankuro berpikir, sebelum melihat ke arah Temari, menatapnya dan menelan ludah sambil langsung mundur. Menarik, ini benar-benar menarik. Aku tidak pernah mengira akan seperti ini saat melawanmu, jadi. Teknik pura-pura tidur. Keheningan terjadi saat Gaara tertidur lelap, tetapi pada saat yang sama, Sukaku mengambil alih dan tidak lagi tertekan oleh segel. Hahaha, akhirnya aku keluar, aku akan meledakkanmu. Matilah Kyuubi. Sukaku menatap Naruto dengan cakra Kyuubi yang menyelimutinya dan langsung menyerang. Naruto meraung, dan cakranya melonjak, cakar-cakra terbang ke arah Sukaku. Para shinobi di dekatnya hampir terhempas oleh gelombang udara saat mereka memucat. Kekuatan apa ini? Apakah ini kekuatan monster berekor? Sang shinobi pasir melihat ini dan menyadari bahwa Sukaku telah pingsan dan memucat. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.